Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutbah jalal hujjatan islamiyah asasan fi qadhi wa kama syariat al-hikasan amali wa nasran yang kami syukur la ilaha illallah syukur Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga syafaat beliau tercurah atas keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk di dalamnya adalah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali kesekian akhirnya bisa ke majelis taklim Khairatul Nisa lagi. Reuni. Iya, ini reuni, masya Allah. Dulu kita bikin kelas 8 tahun yang lalu ya? Apa? 2017-18. Saya terakhir 2018. Lama udah ya? Presidennya udah beda. Presidennya udah beda. 2 kali. Benar. Sekarang presidennya beda. Beda banget lah. Iya, ibu-ibu terima kasih undangannya. Bu Nuni juga terima kasih. Masya Allah, rumahnya berkah. Ya. Tadi tanya rumahnya adem ya, adem, kurang adem bisa berenang Bu. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang insya Allah belum pernah saya sampaikan keluar sebenarnya. Ini Mas antara spesial atau enggak ya. Jadi ini materi yang belum pernah saya masukkan ke nge-slow juga atau nge-fast juga, yaitu pembahasan tentang hidayah. Jadi kalau mau komplitnya teman-teman bisa di bulan Maret mungkin ya, atau Ramadan Idul Fitri nanti kita di Yuk Ngaji launching software baru namanya Yuk Ngaji Academy. Nanti ada di insya Allah di Play Store, App Store mungkin ya, nanti bisa di download. Ini adalah bagian daripada materi-materi yang kita sampaikan di sana. Nah teman-teman sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidayah itu suka bikin bingung. Hidayah itu adalah bagian daripada sesuatu yang kita harus tungguin aja sampai dapat, atau sesuatu yang harus dicari. Karena kan banyak orang yang bilang, kamu kok kenapa belum sholat? Iya nih belum dapat hidayah. Berarti Allah belum kasih gitu maksudnya kali ya. Nah kalau Allah belum kasih, terus amit-amit ternyata dia lewat nih, dia balik lagi ke Allah, dia pulang ke rahmatullah, dia meninggal dunia. Kira-kira adil nggak tuh Allah? Ada yang dikasih hidayah, ada yang enggak. Ada orang yang kemudian lahir solehnya minta ampun gitu ya. Ibu-ibu tahu kalau di Yuk Ngaji ada Hawariyun? Nah itu nggak pernah hijrah tuh Bu. Gitu, lahir udah soleh dia. Dia lahir azan sendiri Bu, nggak diajarin. Jadi dari kecil udah ikut pesantren, ngafalin Quran segala rupa sampai gede terjaga gitu. Terus nanti meninggal ternyata terjaga. Ada orang yang model begitu, tapi ada juga orang yang mohon maaf ya, lahir even di tengah keluarga yang broken home, mungkin bapak ibunya siapa juga mungkin nggak tahu gitu ya, kerjaan bapaknya maling misalkan, kerjaan ibunya apa gitu misalkan, sampai akhirnya dia gede jadi apa misalkan penjudi misalkan, mati di atas meja judi terus masuk neraka. Kalau memang ini karena Allah belum kasih hidayah, kira-kira adil nggak tuh Allah? Yang satu dikasih sedemikian banyak hidayah, yang satu dibiarkan terlunta-lunta tanpa petunjuk. Maka ini kita mau ngebahas sebetulnya kedudukan hidayah itu seperti apa. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada bapak-bapak, ada sih tadi. Ada hidayah itu ternyata ada yang dicari, ada yang terinstall secara otomatis, dan ada hidayah yang sifatnya adalah in between antara keduanya. Nah kita mau bahas. Tapi sederhananya kita mau jawab dulu pertanyaan. Ini ibu-ibu yang sebelah speaker nggak apa-apa ya. Speakernya gede banget di bawah ya. Jadi kita mau ngebahas tentang jenis-jenis hidayah. Hidayah itu ada berapa? Menurut ibu ada berapa hidayah jenisnya? Dua, banyak. Oke. Kita langsung jelaskan aja. Hidayah itu ada 3. Ini kalau dijelaskan secara definisi petunjuk, definisi jenisnya. Cuma problematikanya kalau di dalam Al-Quran semuanya ditulis hidayah. Bentuknya katanya sama, huda. Nah yang bagi 3 ini siapa? Yang bagi 3 ini ulama berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tentang jenis-jenis yang disebut huda tadi itu. Ternyata itu nggak sama. Walaupun kalau boleh dibilang 3-tiganya ini bisa boleh disebut hidayah, tetapi ternyata ada hidayah A, hidayah B, hidayah C, atau 1, 2, 3. Nah ini yang kemudian mau kita coba detailkan. Kita masuk ke hidayah yang pertama. Hikwan. Pas hening. Iya. Itu gampang banget ke distract Bu. Jadi Masya Allah, mantap.
Ada yang pakai Tokopedia di sini? Membunyikan. Jadi yang pertama namanya hidayah khalqiyah. Jadi hidayah ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia yang fi ahsani taqwim, ciptaan yang sempurna, maka di dalam penciptaan itu ada hidayahnya. Hidayahnya apa? Modal untuk mencari hidayah itu ada di dalam diri kita. Nah, apa yang kemudian bisa kita lihat di dalam Al-Quran dijelaskan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain. Allah telah menunjukkan kepada kita semuanya dua jalan. Jadi dikasih dua jalan. Atau misalkan kita sambung ke surat Asy-Syams di ayat ke-7 dan ke-8. Sebentar, ini saya rubah speakernya ke speaker saya aja ya, karena ini speakernya suka idle sebenarnya. Oke, hidayah apa tadi namanya? Khalqiyah. Dalilnya kita bisa lihat yang pertama adalah kalimat Allah di surat Al-Balad, wa hadainahum najdain. Allah itu kasih dua jalan. Kemudian Allah katakan di surat Asy-Syams, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa-jiwa yang Allah telah sempurnakan, ya, Allah kemudian mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi hidayah itu disuruh milih di sini. Pertanyaannya, kalau kita dikasih jalan, logikanya Allah ngasih cara untuk milih jalannya nggak? Pasti milih. Nah, itu namanya hidayah khalqiyah. Karena nggak mungkin ada opsi kecuali ada cara memilihnya. Kayak misalkan kita ujian dikasih pilihan A, B, C, D, pasti kita juga dikasih modal untuk milih. Mungkin dikasih pensil 2B, dikasih kertas untuk bulet-buletinnya gitu ya. Artinya nggak mungkin ada pilihan udah gitu aja. Pasti Allah juga kasih potensi kita untuk milih. Nah, pertanyaannya, potensinya itu apa? Potensi manusia untuk memilih hidayah itu apa? Mari kita lihat, ketika Allah kemudian katakan demi jiwa-jiwa yang telah disempurnakan tadi, maka manusia itu kalau bisa dilihat secara fisik itu adalah makhluk yang sangat luar biasa dibandingkan makhluk lain apapun yang ibu-ibu bisa lihat di dunia ini. Dibandingkan tanamannya, dibandingkan hewan, manusia itu punya hardware yang sangat canggih. Tapi di antara seluruh hardware yang ibu-ibu bisa bayangkan, kita punya otak, jantung, saraf, kita punya sistem pencernaan, sistem pernafasan dan seterusnya. Pertanyaannya, yang paling penting yang mana? Dari semua yang tadi. Ini ngomong hardware ya, berarti sesuatu yang terlihat. Kalau akal itu kan nggak kelihatan. Yang kelihatan apa ya? Otak. Emang kelihatan? Kelihatan di dalam kepala kita. Nggak bisa dibuka aja. Itu ada otaknya. Nah, kalau kita berbicara tentang spesifikasi otak manusia itu otak yang luar biasa, karena kita bisa nyimpan berapa ensiklopedia itu, kelihatan nggak sih? 500 ensiklopedia. Kecepatan berpikirnya 300 mil per jam. Ya, 100 miliar bit informasi per detik bisa kita pikirkan lewat otak ini. Otak ini tuh canggih sekali. Ibu kenal Ustadz Adi Hidayat? Bisa apal kan pojok kanan atas, kenal apa tahu nih ya? Tahu ya. Dia bisa apal pojok kanan atas, pojok kiri bawah. Sebetulnya otak kita juga secanggih beliau. Ustadz Zakir Naik, Dr. Zakir Naik tahu? Dia hampir hafal semua kitab agama apapun gitu ya. Dia bisa banding-bandingin dan seterusnya. Sebetulnya otak kita juga secanggih itu, cuma bedanya isinya. Otaknya otak Hidayatul Al-Quran. Nah, isinya ibu-ibu saya nggak tahu udah apa ya. Bisa Shopee tadi, bisa Tokopedia, bisa macam-macam. Tapi yang jelas kepala kita itu setiap kali mata dan telinga dengar dan lihat sesuatu itu langsung keserap, langsung kesimpan. Ibu kalau misalkan mudik nih tiba-tiba, terus kemudian ngelewatin tempat bakso, tempat dulu mantan pernah gebet ibu di situ. Itu ceritanya recall nggak kira-kira? Terus bilang di sini kenapa? Nah, papa kayaknya enak aja, padahal pengen tahu ini aja, pengen ingat-ingat aja. Kayaknya bangkunya yang sebelah situ deh. Waktu itu kayaknya dia gini deh. Itu langsung ke-recall. Sehebat itu tuh pikiran kita tuh nyerap semua informasi. Nah, sekarang tinggal yang mau diserap apanya kan gitu. Nah, itu otak. Nah, kemudian kita ngomong hardware yang lain, dari mulai jantung misalkan. Ini pompa terbaik di dunia. Pompa otomatis, Bu, nggak ada on off-nya. Tapi sekalinya off kita nggak tahu cara nge-on-nya lagi kan ya.
Ya, semoga selama jantung kita masih berdegup, itu artinya selama itu pula hidayah masih Allah berikan ke kita. Artinya kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan kebenarannya Allah. Belum lagi ngomongin pembuluh darahnya. Pipa tempat si pompa yang namanya jantung ini pompa darah. Yang ternyata kalau dihitung panjangnya Bu, satu manusia panjang pembuluh darahnya dari mulai arteri vena yang gede-gede sampai kapiler yang kecil-kecil itu kalau disambung jadi satu pipa, satu benang, satu tali, itu bisa ngelilingin berapa kali bumi? 2,5 kali bumi. Bisa bayang. Dan itu selesai dipompa sama jantung 23 detik sekali. Makanya Masya Allah, secara hardware itu kita tuh sempurna. Ya, tapi dari seluruh hardware ini yang paling utama adalah otak kita. Nah, kalau kita analisa tanpa agama saja, ternyata otak manusia juga dengan otak binatang itu beda. Kenapa beda? Yang pertama, otak manusia itu adalah, kalau boleh disebut dalam bahasa biologi, kan kita masuk famili mamalia. Kalau boleh kita mamalia karena kita melahirkan. Ibu ada yang mau belah diri nggak ada? Melahirkan gitu kan ya. Kita itu adalah mamalia yang otaknya berkembang di luar rahim. Hampir semua mamalia itu otaknya berkembangnya di dalam rahim. Jadi kayak kucing Bu, itu otaknya sudah sempurna semenjak di rahim. Jadi pas dikeluarin itu nggak heran bayi kucing tiba-tiba udah bisa ngerangkak, udah bisa ngeong, udah bisa cari makan, udah bisa tahu semua. Apalagi deh, Ibu mau contoh mamalia apalagi, misalkan sapi lah, misalkan yang lahirin apalagi Bu? Kucing, udah tadi kucing, ya berarti temannya anjing, misalkan kuda, misalkan, ya dan seterusnya. Itu even nggak usah mamalia, telur aja misalkan kayak penyu, ayam dan seterusnya. Penyu itu setelah netes, dia tuh bisa langsung punya sense untuk lari ke laut dan nggak pakai diajarin berenang, dan dia juga nggak perlu dikasih tahu harus kemana, karena semuanya itu sudah terinstal di dalam telur ketika kemudian dia ada di masa awal-awal itu. Jadi ketika lahir itu udah sempurna. Manusia enggak, manusia tuh lahir ini kosong Bu, nggak tahu apa-apa kita. Bahkan kalau ibu-ibu pertama kali ibu bisa ngingat itu umur berapa? Nggak mungkin ini umur 1 bulan. Kalau saya mungkin ya gambaran awal saya ingat itu ya umur 2,5 tahun lah, 3 tahun. Kebayang nggak sih maksudnya? Ya 3 tahun ya. Iya 3 tahun, nggak mungkin ibu 1 tahun bisa ingat tuh, nggak mungkin. Itu blur semua Bu, nggak kelihatan apa-apa tuh. 2 tahun tuh ibu nggak bisa nge-recall lagi tuh, baru sekitar 2,5 tahun otak itu baru bisa mulai nyerap informasi. Tapi disinilah menariknya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan otak ini berkembang di luar rahim sehingga dia bisa menyerap seluruh dunia ini menjadi tambahan informasi bagi dia. Maka kita itu punya intelijensia yang nggak dipunyai binatang. Binatang itu Bu, otaknya cuma segitu aja untuk nyerap informasi. Saya agak susah jelasin ya. Tapi kalau ibu-ibu tahu, kalau di handphone, di komputer itu ada yang namanya RAM. Atau gini aja deh, paling gampang hard disk gitu. Nah hard disknya manusia itu gede banget. Hard disknya binatang itu kecil dan keriset setiap sekitar 1 menit atau ada yang bahkan 15 detik. Makanya ibu kalau punya akuarium, terus ada ikannya ibu stres nggak tuh gitu? Oh stres ya Bu ya? Ibu tanya gitu, kamu stres ya? Iya. Ibu bisa kebayang nggak sih ibu tinggal di sebuah kotak yang ketika 15 detik ibu jalan, ibu nabrak kaca terus harus balik lagi 15 detik. Nah, kita nggak pernah ngeliat itu ikan stres kan? Maksudnya ikan biasa aja, tahu nggak kenapa? Karena pas dia balik badan itu dia udah lupa lagi ada di mana. Jadi otaknya itu ngeriset terus, gitu. Ini kalau manusia ada yang begitu, suami tuh seneng sih Bu. Jadi lupa mulu ya. Iya, habis diapain lupa mulu. Kalau alhamdulillahnya sih enggak ya. Ibu-ibu ingat terus ya. Ingat semua malah. Luar biasa, ahli sejarah luar biasa. Masya Allah. Betul lah, itulah namanya ujian dunia Bu ya. Karena ibu-ibu bisa ingat semua. Iya, diingatin. Gak diingatin juga ingat kok Bu. Ya. Jadi inilah kehebatan otak manusia. Nah, secara softwarenya ternyata otak manusia ini yang juga dimiliki sama binatang maksudnya punya otak, ternyata punya software yang berbeda dengan binatang karena dia menghasilkan akal. Sesuatu yang binatang itu nggak punya. Binatang itu nggak punya akal karena tadi hard disknya kecil. Dia nggak punya intelijensia untuk terus bertambah memahami sesuatu. Kalau manusia walaupun awalnya 0, dia nambah terus sampai tua. Walaupun nanti ada errornya, pikun dan seterusnya. Ngomong-ngomong Bu, kalau nanti kita tua kan insya Allah secara fitrahnya kan pasti rada-rada tuh Bu, rada-rada disconnect pikun gitu ya. Saya mau tanya, pikun itu artinya nggak ingat
atau ingatannya nggak ada? Itu yang benar yang mana? Pikun, kalau misalkan, aduh ini kacamata taruh di mana padahal di atasnya. Nah, itu nggak ingat atau nggak ada ingatannya? Jawabannya nggak ingat. Artinya orang yang kemudian sudah tua itu sebetulnya otaknya masih sama, tapi nge-recall-nya melemah. Cara dia untuk manggil. Jadi kalau ibu lupa itu sebetulnya bukan ingatannya ibu nggak ada, itu barangnya ada di sini, manggilnya susah. Gitu, makanya ini apa ya udah di kepala gitu ya, kita manggilnya susah. Nah itu lama-lama itu kita akan kesulitan semacam itu. Nah software ini kemudian dijelaskan misalkan di satu video yang kita bisa lihat berikut ini penjelasannya. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Iya, jadi inilah efek daripada keistimewaan otak yang Allah sediakan sebagai hardware. Ternyata secara softwarenya dia memunculkan akal yang bahkan hewan dan tumbuhan itu tidak punya. Jadi hewan itu nggak punya akal bukan karena nggak punya otak. Ibu menamakan otak ayam, ada otaknya kan? Tapi dia nggak berakal karena otaknya secara spesifikasi jauh berbeda dengan manusia. Kita punya prefrontal cortex yang terus bisa menyerap dan mengembangkan intelijen kita. Nah itu yang disebut hidayah kholqiyah. Allah titipin akal itu biar kita bisa cari Allah. Jadi fungsi utama akal itu bukan memikirkan segala sesuatu, tetapi memikirkan kita ini dari mana. Sebetulnya di situ. Walaupun ada fungsi sekunder, akal juga bisa dipakai untuk ngitung, bisa dipakai untuk nganalisa, bisa dipakai untuk macam-macam. Itu betul. Tetapi fungsi utama kenapa kita pertama kali dikasih akal adalah untuk mikirin kita ini siapa, kita ini dari mana, hidup ini buat apa, nanti mati bakal kemana. Nah itu adalah fungsi utama akal. Nah manusia zaman sekarang kecerdasannya itu digunakan untuk fungsi sekunder sehebat mungkin, tetapi lupa fungsi primernya. Jadi manusia dengan otaknya ini Bu, kita tuh sudah berhasil membelah atom, makanya ada bom nuklir. Kita itu sudah bisa menjelajahi galaksi, kita tuh sudah bisa masuk ke palung paling dalam di lautan. Kita itu sudah bisa mengenerate banyak sekali ilmu dan teknologi lewat otak ini. Tetapi ilmuwan-ilmuwan yang hebat semacam itu, peradaban yang katanya sangat tinggi semacam itu, kadang lupa nanya, kita itu siapa? Nah itu adalah fungsi utama daripada akal. Maka berpikir tentang who am I, itu adalah bagian dari cara nemu hidayah. Dan efeknya ketika orang bertanya itu, pasti dia akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan turunan. Makanya nih kalau ibu-ibu punya anak nanya itu bagus. Bertanya itu tuh bagus. Ini sangat berbeda paradigmanya mungkin ketika saya waktu itu masih kecil ya. Atau mungkin pas zaman-zaman ibu sekolah SD segala rupa. Kadang nanya itu nggak boleh. Kadang nanya itu diindikasikan nggak percaya. Enggak. Justru nanya itu adalah ada curiosity, ada keingintahuan yang tinggi sehingga akhirnya dia bertanya. Maka jangan sampai ibu-ibu nyalahin kalau ada anak nanya. Kalau ibu nggak bisa jawab, nggak dosa kok ibu bilang nggak tahu. Nggak tabu kok ibu bilang nggak tahu, tinggal bilang aja nanti ya nak ibu tanya ustadz atau ibu tanya guru yang kira-kira tahu tentang jawaban pertanyaan. Nanti kita belajar bareng ya. Justru malah kita temenan sama anak kita untuk belajar bareng, nyari pengetahuan yang dia tanya. Nah jadi bertanya itu baik dan itu bagian daripada efek kita punya kholqiyah. Nah hidayah itu begitu. Hidayah itu fungsinya adalah biar kita mikirin sesuatu yang paling esensial, yaitu tentang diri kita sendiri. Nah tapi save dulu ya, ini baru yang pertama. Nanti kita belum gabungin antara yang 1, 2, sama 3. Kita bahas yang kedua dulu. Jadi Allah sudah kasih kita modal. Yang pertama, yang kedua itu namanya hidayah taufik. Jangan dibalik ya Bu. Kalau dibalik jadinya
Jadi pemain bulu tangkis. Hidayah taufik ini adalah yang paling sering disebut hidayah. Jadi kalau ibu sering ngobrol, ih kamu kok sekarang rajin sholat, ih kok kamu sekarang rajin ngaji, iya nih alhamdulillah dapat hidayah. Nah itu pasti hidayah taufik yang lagi dibahas. Jadi biasanya dalam keseharian kita tuh sering ngobrol kamu hidayah, dapat hidayah segala rupa atau belum dapat hidayah, itu biasanya yang dimaksud ini. Jenis yang kedua namanya taufik. Apa itu hidayah taufik? Hidayah taufik secara sederhana adalah apapun kejadian, apapun peristiwa yang di dalamnya membuat ibu kemudian berpikir tentang kebesaran Allah, itu namanya taufik. Jadi bentuknya kalau khalqiyah itu tadi akal, ya kita dikasih otak, kemudian otak itu punya akal, itu hidayah khalqiyah. Kalau hidayah taufik itu bentuknya kejadian. Bentuknya kejadian, walaupun hidayah itu sendiri ya kita nggak tahu bentuknya, tetapi mediumnya itu kejadian, peristiwa. Misalkan orang sering bilang, habis saya mimpi ini, kemarin soalnya saya habis ketemu ini, kemarin saya mikir ada ini, dan seterusnya, itu namanya taufik. Nanti kita coba elaborasi lagi. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hidayah taufik dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah kemudian berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi ketika dikasih tahu jalan-jalan kami, itu yang dimaksud adalah taufik tadi itu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah di titik ini coba kita bedah lebih dalam lagi. Ketika ada orang yang berjihad, jihad itu dari kata jahada, artinya bersungguh-sungguh. Ya, mungkin makna lainnya dan memang sering diartikan secara umum jihad itu perang, qital. Tetapi maksud katanya jihad itu bersungguh-sungguh. Nah, ketika ada orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah akan kasih tunjukkan jalannya. Nah, itu namanya hidayah. Pertanyaannya, orang yang mau bersungguh-sungguh nyari hidayah Allah, kira-kira pakai apa tadi? Betul. Kalau jadi sederhananya ayat ini kalau mau diganti adalah kalau orang itu mau pakai akalnya untuk nyari Allah, Allah kasih taufik. Jadi syarat taufik itu muncul caranya gimana? Akalnya harus on dulu. Jadi kalau akalnya itu nggak on buat nyari, itu taufiknya ada tapi nggak kelihatan. Contoh ya. Kita coba elaborasi dulu. Ini contoh aja. Kalau boleh diingat-ingat, titik balik ketika saya akhirnya sadar mau tahu tentang agama Islam. Dulu saya pernah dapat pengalaman hampir mati. Ibu pernah? Saya sering banget ya pengalaman hampir mati. Oh pernah ya? Iya betul, kecelakaan naik motor. Di titik saya kecelakaan naik motor itu bukan kecelakaan yang menurut saya biasa ya. Saya lari sekitar 150 km/an per jam, terus jatuh sendiri muter-muter puluhan meter mungkin di jalan gitu. Nah di titik itu saya ngerasa ini kalau kata ibu saya benar nih bahwa akhirat itu ada, sholat itu harus dan seterusnya, habis saya. Di titik itu saya ngerasa ini kalau kata ustadz saya itu benar, kata guru agama saya benar, saya pasti masuk neraka. Karena di titik itu saya nggak tahu apa-apa tentang agama. Maka di posisi saya lagi kecelakaan itu, ini memang rada-rada hiperbola, tapi memang rasanya kayak slow motion gitu Bu. Ibu pernah nggak sih ngerasain sesuatu yang sangat cepat tapi jadinya kayak lambat gitu. Di titik itu tuh saya pernah kayak sebersit ngomong, ini kalau saya hidup, saya mau berubah. Ada sepersekian second aku kurang lebih bilang, ini kalau Allah kasih kesempatan lagi, aku mau cari tahu Allah itu ada atau enggak dan dia nyuruhnya apa. Nah di titik itu akhirnya kecelakaan itu menjadi taufik. Gara-gara apa? Gara-gara sebelumnya sebetulnya saya sudah pengen taubat tapi entar-entaran. Entar aja masih muda, kan kalau orang zaman sekarang bilang YOLO, you only live once. Kita kan cuma hidup sekali, buat apa kalau nggak seneng-seneng dulu, sayang amat dan seterusnya. Akhirnya minimal saya tuh ada di kepala saya tuh sebersit pikiran, saya tuh sebenarnya pengen jadi bener, cuma ya nggak sekarang aja. Ternyata Allah bilang nggak bisa sekarang, makanya dikasih taufik. Taufiknya bentuknya apa? Kecelakaan motor. Apakah taufik itu pasti yang nggak enak? Enggak, bisa jadi yang enak. Bisa jadi yang enak. Contoh, saya punya teman orang kaya, hobinya naik motor. Dan motornya motor-motor touring gitu Bu. Yang satu motor bisa 300 juta, 400 juta, dipakai sendirian, ninggalin keluarga 2 minggu, 3 minggu. Gitulah kira-kira kerjaannya dia. Dia naik motor dan istrinya tahu banget kalau ini harus dibahas, ini pasti panjang tuh, pasti ributnya minta ampun karena itu udah hobinya dia dari zaman dulu. Nah, si
si cowok ini, si teman saya ini sebetulnya ngerasa ada yang salah. Dia ngerasa ada yang salah, tapi dia nggak bisa lepas dari klubnya itu, karena itu mungkin udah temennya dia, sudah segala rupa gitu ya. Sampai suatu ketika akhirnya dia pulang, dia cuma mikir, adalah aku pengen quality time sama istriku, karena udah ditinggal lama, pengen quality time. Ternyata istrinya minta ditemenin pengajian. Pengajian ini pengajian ibu-ibu lagi. Jadi ketika dia masuk ke masjid, istrinya masuk ke masjid karena pengajiannya ibu-ibu, ini si cowok teman saya ini di depan nunggu di mobil aja. Cuma itu speaker masjidnya digedein keluar. Nah, ustadznya lagi bahas tentang apa? Motor? Enggak. Mana ada pengajian tentang motor? Hukum Harley Davidson, nggak pernah sih ngeliat begitu. Jadi ustadznya ini lagi ngebahas tentang tabdzir. Tabdzir itu sifat kesia-siaan. Pelakunya namanya mubazir. Ya, jadi kalau ibu ngomong mubazir itu pelakunya, orang yang melakukan kesia-siaan. Kalau aktivitasnya namanya tabdzir. Ya, dan kita suka hafal ya kalimatnya Rasulullah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka bersia-sia itu temannya setan. Dia ngebahas tentang kesia-siaan, dia segala rupa. Itu sambil dia nungguin istrinya di luar, dia mikir, ini motor 300 juta gue pakai sendirian, gue ninggalin keluarga. Sementara mobil 300 juta dikeroyok satu rumah. Disitulah kemudian dia mikir, endingnya nggak nyampe 1 minggu dia jualin motor-motor dia diganti jadi sepeda. Karena dia memang orangnya kayak harus hidup sama komunitas gitu, harus bareng-bareng gitu. Akhirnya dia waktu itu jadi akhirnya hobi sepeda. Nah, itu adalah contoh hidayah taufik. Pertanyaannya, emang setiap orang dengerin pengajian dapat hidayah? Enggak. Semua tergantung dia nyiapin apa di kepalanya. Jadi ibu-ibu harus tahu bahwasanya hidayah itu bakal didapat sama seseorang kalau emang orang itu siap menerimanya. Kalau enggak, ya enggak. Makanya suka ada jamaah yang nanya ke saya, Mas, gimana caranya ngerubah orang? Sebentar, pertanyaan udah salah. Karena yang bisa saya lakuin itu cuma nyampein. Perkara ibu-ibu nangkep apa enggak, itu bukan urusan saya tuh. Karena itu sesuatu yang tergantung berangkatnya ini mau ngapain. Ini kita ngaji begini ya, kira-kira ibu bisa nggak berangkat gara-gara diajak teman aja? Bisa. Berangkat gara-gara daripada nganggur, bisa nggak? Bisa. Apalagi contohnya? Biar bisa nanti di Instagram ada fotonya, bisa juga kan? Bisa juga. Bisa apalagi ya? Oh, eksis. Atau Bu Nuni soalnya kalau bikin pengajian makanannya enak-enak, bisa. Bisa macam-macam. Orang datang ke sini itu alasannya bisa banyak, bisa karena cuma nemenin orang, bisa segala rupa. Itu yang bakal ibu dapat. Makanya Rasulullah bilang innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu berujung pada niatnya, karena memang tergantung di dalamnya tuh bawa apa. Makanya sering ada ngomong, Mas gimana sih pengen dapat hidayah? Nih ya, saya kasih tips sederhana. Nanti malam effort lah dikit bangun, sholat minta sama Allah, mau terserah mau sholat apa, mau sholat ba'diyah, mau sholat tahajud, mau sholat subuh, sholat, habis sholat bilang sama Allah gini, ya Allah, aku pengen engkau tunjukkan hidayahmu hari ini. Bohong kalau hari itu nggak terjadi apa. Ngerti nggak sih maksudnya? Kenapa? Karena otaknya dia on. Jadi saya sengaja ngomong kayak gitu biar otak orang ini tuh on dulu, gampangnya sensornya tuh jalan, alarmnya tuh di tag gitu, connect dulu. Nanti kalau udah connect, yang namanya taufik Bu, taufik itu bisa seaneh apapun. Ibu tau UJ? Ustadz Jafri Al-Bukhari, hidayahnya lewat sakau, coba. Sakau obat, bisa dipahami ya? Atau misalkan siapa lagi contohnya? Ini saya kasih tahu hidayah yang paling aneh yang pernah saya dengerin langsung dari jamaah. Orangnya di Bintaro tapi saya nggak cerita siapa ya. Jadi ada jamaah cowok, ini pengajiannya bukan di sini jelas. Ada jamaah cowok cerita ke saya tentang awal dia akhirnya dapat hidayah. Jadi ini mas-mas ini nggak ngomongin orangnya siapa ya. Ini mas-mas ini adalah orang-orang yang dari kecil itu SMP itu udah suka berzina. Kebayang nggak tuh Bu? SMP, SMA apalagi dilanjutin terus. Nah, waktu kuliah awal dia tuh ngomong dalam hati. Ini ngomong cuma dalam hati. Apa omongan dia? Ntar gue berhenti umur 30-an. Gue tahu ini salah nih, ini nggak bener nih. Tapi ntar berhenti umur 30. 30 tahun dia pikir dia bakal bertaubat. Allah bilang enggak, karena alarmmu udah kamu aktifin. Padahal dia ngomongin begitu doang tuh. Entar mau benernya. Suatu ketika
di tempat itu ya, di tempat perempuan-perempuan dijajakan itu, ini biar ini aja, biar dramatis aja ya, katakanlah dia kayak di kafe gitu Bu ya, terus dia ngelihat ke jalan hujan Bu, kebayang nggak Bu, gerimis aja digerimis, kalau hujan nanti bubar ya. Gerimis gitu. Tiba-tiba ada mobil sedan mewah lewat, terus nyamperin satu perempuan di situ yang lagi pakai payung, terus kacanya kebuka. Ibu tahu yang di dalamnya siapa? Itu kalau kata dia itu kakek-kakek minimal banget umur 60 pasti ada, 60, 65 ada. Apa yang kemudian dia pikirin di situ? Bentar, ini tadi mau rencana gimana? Umur 30 nih. Ini si kakek bisa jadi punya rencana yang sama loh, tapi kebablasan sampai umur 60. Kebayang gak sih, detik itu juga dia pulang, dia nggak jadi ngelakuin itu. Dia pulang, di malam itu dia bertaubat, di bulan itu dia cari temen dia yang dia rasa paling soleha. Bulan depannya apa tahun itu yang jelas dia nikah sama dia, nggak pakai pacaran, dia cuma dan taruhnya gini, atau ya katakanlah taruhnya gini, dia bilang gini, kamu mau nggak nikah sama aku biar aku selamat, gitu. Ibu dulu digituin nggak sama? Jadi orang taruh kan bikin visi misi apa gitu, ini enggak, kamu mau nggak nikah sama aku biar aku berhenti zina. Jadi spesifik dia ngomong, aku ini mau taubat. Dan perempuan itu ada nikahin dia sampai sekarang, dia selesai berzina. Jadi bisa kebayang yang namanya hidayah taufik bentuknya bisa kakek-kakek hidung belang. Ngerti nggak sih maksudnya? Pertanyaannya, apakah si kakek-kakek hidung belang itu selalu menebarkan hidayah kepada siapapun? Enggak. Itu semua tergantung siapa yang mikir, dan kenapa dia mikir, dia sudah nyiapin dari awal, even dengan kalimat sederhana, entar taubatnya. Bisa nggak Pak? Maksudnya gini loh, kalau kita ngelihat beberapa scene yang sudah saya ceritain, saya cuma mau bilang Allah itu adalah zat yang tidak akan pernah deketin kita lebih lambat daripada kita deketin dia. Jadi kalau ibu ngerangkak aja ke Allah, Allah tuh jalan ke kita. Kalau kita jalan ke Allah, Allah tuh lari ke kita. Itu dalam hadis qudsi dikisahkan. Kalau kita mau lari ke Allah, Allah tuh loncat ke kita. Allah itu dalam tanda kutip ya, tidak sudi dia itu mendekati kita lebih lambat dari kita deketin dia. Maka sesederhana ngomong, gua mau bener udah tuh langsung on tuh, tik, hidayah taufik langsung keluar setiap hari. Karena kalau Ustadz saya bilang hidayah taufik itu kayak sinar matahari, setiap hari ada. Cuma masalahnya kita tutup korden. Kordennya itu apa? Kalau kata iblis, abba wastakbar. Dia nggak mau, dan yang kedua takabur. Nggak mau itu artinya apa? Ogah aja. Suruh ngaji, enggak, ntar gua tahu lagi, kalau tahu malah repot, mendingan nggak tahu, gitu kan ya? Itu namanya abah, ogah, abai kalau bahasa Indonesianya. Atau takabur, takabur itu apa? Sombong, udah tahu ini yang benar, enggak lah, nggak kayak gini. Maka takabur itu atau sombong itu definisinya bukan nunjukin iPhone 17 Pro Max Bu, gitu ya. Ada orang iPhone 17-nya ditaruh di meja, sombong banget. Itu bukan sombong, itu yang hasad. Itu dia mah cuma naruh handphone dia doang gitu. Dia mah nggak ngomong apa-apa juga gitu. Sombong itu ada dua, batarul haq wa dhamtun nas. Sombong itu izin ya Bu ya. Sombong itu definisinya dua, batarul haq, menolak kebenaran. Ya Allah katakan riba haram, enggak lah, kalau 2% mah boleh-boleh aja. Lagian kan nolongin orang banyak juga ini mah, masa ya Allah nggak ngampunin. Itu namanya menolak kebenaran. Atau dhamtun nas, dia itu merendahkan manusia. Mendingan juga gua, lihat dong gua, dan seterusnya. Itu definisi kesombongan. Nah, di titik ini saya mau cerita satu lagi sebelum nanti kita lanjut. Contoh hidayah taufik siapa? Ibu tahu yang kemarin dibawa Ustadz Fatih Karim ke Indonesia, terus podcast sama Ustadz Felix, ada satu mantan bintang dewasa dari Jepang, ya namanya Nurai Istiqbal sekarang. Nah, itu dia cerita, seingat saya ya, waktu di Deddy Kobuser kalau nggak salah, itu dia cerita awal mulanya dia itu memang pengen bener. Nah itu tuh dia ngaktifin pikiran dia, terus dia kalau nggak salah ke Thailand lah, kemana belajar, dan nggak tahu kenapa setiap kali dia mau mencari tentang dia sebetulnya bukan nyari agama, dia cuma nyari spiritual aja, sesuatu yang bisa nenangin dia. Sampai pada satu titik nggak tahu kenapa selalu didengungkan tentang Islam, tapi dia nggak mau tahu lebih lanjut. Sampai akhirnya dia ke Malaysia ada project, jadi dia masih dalam tanda kutip ya, dia masih ngelakuin aktivitasnya. Kalau masalah Malaysia pasti ngatur, gue dulu pada pokoknya ketemu fotografer yang dia nggak pernah ketemu fotografer seperti itu sebelumnya, karena di benak dia fotografer kalau tahu dia mau difoto, pikiran dia pasti udah kemana-mana. Artinya sih maksudnya, dan orang-orang itu selalu menganggap dia itu kayak orang rendah.
Tapi beda dengan fotografer yang di Malaysia ini yang malah dalam tanda kutip mengorangkan dia lah. Kemudian baik sama dia dan nggak ngelihat dia dari sisi itu. Nah di titik itu dia tahu dia muslim, akhirnya dia mutusin belajar agama. Akhirnya kemudian berhijab segala rupa, mu'alaf, kemudian berhijab, terus akhirnya kemudian sampai sekarang malah menjadi menginfluence orang untuk paham tentang agama. Nah pertanyaannya adalah sebalik lagi, apakah setiap orang yang ketemu fotografer itu dapat hidayah? Enggak. Jadi kenapa dia dapat hidayah? Karena bawaan dari sikap dia dan akal dia yang dia aktifkan untuk nyari hidayah. Jadi kholqiyahnya jalan, taufiknya dapat. Jadi pahami ya? Nah ini dua konteks. Nah terakhir sebelum nanti kita masuk ke hidayah yang ketiga, saya mau kasih experience nih Bu. Ada permainan namanya red car theory. Red car theory. Tadi Ibu kesini ketemu banyak mobil nggak? Pertanyaan saya, berapa mobil merah yang Ibu temui? Enggak ngitungan ya. Tapi bayangkan kalau misalkan sebelum datang ke sini Bu Nuni japri dulu tuh woro-woro. Coba hitung mobil merah ada berapa, satu mobil merahnya diganti 100.000. Kehitung nggak Bu? Kehitung. Ngerti ya maksudnya? Itu red car theory. Artinya ketika Ibu dapat sense-nya dan why-nya tentang pentingnya ngitung mobil merah, sesuatu yang nggak penting seperti ngitung mobil merah jadi penting. Otomatis karena ada duitnya, gitu kan ya? Karena ada 100.000, lumayan nih kalau perlu Ibu muter-muter Boulevard Bintaro 15 kali, ya kan? Biar mobil merahnya tambah banyak dikit kan? Habis itu baru ke sini, biar dapat 100.000 kalinya lebih banyak. Kenapa? Karena ada reasonnya. Begitu juga cara kerja otak. Otak itu kalau memang mau nyari bener, nanti yang bener dapat semua. Kalau memang mau nyari yang salah ya dapat semua. Ada satu ustadz tinggalnya di tempat kasino tuh apa namanya? Iya di apa tadi? Las Vegas benar. Oh iya, pengalaman ya. Oh iya. Ada satu orang ustadz tinggalnya di Las Vegas. Kemudian ketika datang ke Indonesia ditanya sama jamaahnya, Ustadz di sana pernah kesini nggak? Pernah kesini nggak? Tahu ini nggak? Tahu ini? Kata ustadznya nggak tahu saya. Kok Ustadz nggak tahu? Saya baru berapa kali aja kesana tahu. Maksudnya dia buka bajunya sendiri sebenarnya. Jadi si orang ini kemudian dikasih tahu sama Ustadz, ya semua orang itu dapat apa yang dia cari. Gitu. Mau saya ada di Las Vegas, kalau misalkan saya memang tukang ngajar, ya saya di masjid, mau kemana lagi? Nah titik itulah kita jadi sadar bahwa manusia itu tergantung apa yang dia mau. Gitu. Berikutnya, ini ada satu hal yang cukup menarik buat kita demoin. Bacanya apa Bu? Oke, coba dengarkan audio berikut ini. Kira-kira suaranya sama nggak? Oke, sama? Apa mereka ngomong? Ya. Coba baca yang ini. Coba yang ini. Coba yang ini. Lagi. Nah, Ibu mau pilih yang mana nih? Oke, di sini adalah you are what you think. Kalian itu adalah apa yang kalian pikirkan. Ada sebenarnya satu contoh yang belum saya masukin ke sini. Ada gambar ini kaleng Coca-Cola yang kemudian dibikin acak warna ininya, warna kotak-kotaknya kecil-kecil gitu. Terus dia bikin kayak mozaik bentuk kaleng Coca-Cola. Terus orang ditanya, ini kaleng warnanya apa? Merah. Setelah di zoom itu ternyata nggak ada warna merah di situ. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi warna merah itu muncul karena apa? Karena kita udah terbiasa ngelihat Coca-Cola. Maka otak kita berpikir walaupun itu warnanya hijau sama coklat sebetulnya itu jadi merah. Kebayang nggak sih? Nah itu juga yang kemudian harus kita pahami tentang cara kita ngelihat apapun, termasuk ngelihat hidayah. Ada orang jelek banget yang kita lihat baiknya, ya jadinya baik. Kalau misalkan ada orang baik yang kita lihat jeleknya, jelek semua.
Bisa dipahami ya. Nah, otak manusia itu tergantung persepsi dia mau ngejar apa. Ada satu cerita lagi. Nggak usah lagi, lanjut aja ya. Ini sampai kapan sih? Saya takut kelamaan. Kalau komen, boleh komen dulu. Oh, boleh komen, boleh Bu. Tadi kan Ustaz bilang kita nyalain gitu kan, udah nyala. Terus apapun itu emang harus ke on-nya gitu, dia akan nyambung gitu. Berarti kita nggak tahu kapan nyambungnya. Nyambung ke taufiknya. Iya. Oh, Ibu berarti nanyanya gimana caranya itu kita tahu nyambung ke taufik? Ya kan ada orang yang cepat, ada yang lama bahkan lewat ya dari target dia gitu, baru dia menerima hidayahnya. Jadi on off ini juga menariknya bukan cuma 0 sampai 100%, 0 atau 100%, tapi bisa di tengah-tengah, in between. Sensornya itu mau seberapa kencang itu terserah Ibu sebenarnya. Tapi yang jelas minimal on aja, maka dia tuh bisa menangkap sesuatu yang sebelumnya dia nggak tangkap. Nah, cuma pertanyaannya gimana nih cara nge-on-nya tuh biar 100%? Ya memang harus benar-benar dalam perspektif kita tuh mau jadi orang bener aja. Atau kita tuh pengen berubah. Kita tuh jengah sama hidup. Dan by the way ya, nge-on ini tidak harus dalam kalimat berdoa loh Bu. Even Ibu jumut sama hidup Ibu aja itu bisa nggak sengaja Ibu nge-onin tuh. Kayak hidup gini amat ya, gimana ya caranya biar hidup rada beneran dikit. Udah tuh on tuh. Cuma mungkin itu 20% kali, mungkin 30%. Nah tapi kalau misalkan mau on banget ya ditambah. Jadi hidayah taufik sama apa tadi kholqiyah itu saling melengkapi. Nggak satu arah Bu. Tapi ketika Ibu misalkan berpikir tentang stres banget gue hidup kayak gini, pengen gak jadi bener, tiba-tiba ada seminar motivasi, ini nggak Islam nih, pas sampai ke seminar motivasi itu naik dari 20 jadi 30. Di seminar motivasi ternyata ada orang yang bisnis tapi pakai cara yang Islami, nambah lagi jadi 40. Kebayang nggak? Jadi kholqiyah sama taufik itu tektokan terus tuh, dia bisa terus-terusan nambah. Tetapi sesederhana adalah ketika Ibu sudah dapat why-nya, itulah cara nge-onin hidayah kholqiyah. Ibu punya why apa untuk jadi bener, itu yang penting. Ini ambil contoh ya. Ibu lagi bangun rumah. Kalau tiba-tiba Ibu lagi kemudian ke depo bangunan, terus ada diskon pintu 50%, jadi kepikiran nggak? Iya. Jadi kepikiran, tapi Ibu nggak bangun rumah nih. Kira-kira diskon 80% ngaruh nggak? Mau ditaruh di mana ini pintu? Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi itu tergantung Ibu tuh punya why atau enggak. Nah itu tuh hidayah taufik itu Ki. Gitu ya, semakin Ibu ngerasa rumah ini penting untuk jadi, itu berarti semakin sensornya semakin kenceng buat nangkepin taufik. Gitu Tapi dia bisa mati juga. Bisa mati juga. Kayak misalkan Ibu tiba-tiba ngerasa, udahlah rumah di sini aja lah, itu ditanahin dulu aja lah, nggak usah dibangun, udah mati tuh. Jadi antara itu rumah penting atau enggak sama Ibu, itu gede kecilnya hidayah kholqiyahnya tuh ada di situ. Tapi kalau Ibu ngerasa bahwa ini kontrakan udah mau habis setengah tahun nih, dan setengah tahun harus pindah dan lebih baik pindah di rumah itu sejadi-jadinya, itu kenceng banget tuh. Ngerti gak sih Bu? Karena harus jadi ini rumah gitu. Nah itu tergantung, bisa dipahami. Jadi konteksnya itu seperti itu. Jadi bagus juga tadi pertanyaan. Jadi kepikiran yang saya sampaikan. Nah itu tadi ada cerita hidayah taufik. Berarti yang ketiga. Yang ketiga apa Bu? Belum dibuka ya. Jadi ada hidayah yang ketiga, itu adalah hidayah yang secara otomatis Ibu akan cari kalau taufik sudah bikin Ibu bertanya tentang kebesaran Allah. Nah, ini disebut dengan nama hidayah irsyad wal bayan. Irsyad itu artinya petunjuk sendiri, petunjuk. Jadi salah satu nama hidayah itu adalah irsyad. Bayan itu artinya penjelasan. Irsyad wal bayan berarti petunjuk yang dijelaskan, petunjuk dan penjelasannya. Kurang lebih begitu kalau di bahasa Indonesia. Nah mari kita coba lihat dalilnya dulu. Sekali lagi, semua dalil ini kalau Ibu lihat letterbox nggak ada yang tulisannya irsyad wal bayan ya. Semua petunjuk itu namanya huda, hidayah, huda, gitu dan seterusnya.
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad atau itu tanda kebesaran dari Tuhan yang sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk." Jadi orang-orang kafir itu kayak ngomong gini, kenapa sih? Ini kalau bahasa orang ateis zaman sekarang ya, kenapa Allah itu nggak buka pintu langit aja untuk ngeliatin mukanya di atas muka bumi ini sehingga kita semua percaya ada Tuhan dan semua akhirnya beriman? Kenapa nggak diturunkan dari Allah itu sebuah petunjuk yang jelas? Nah, pertanyaannya diturunkan atau enggak petunjuk yang jelas? Diturunkan. Itu namanya irsyad wal bayan. Jadi sederhana kata, Al-Quran dan As-Sunnah itulah irsyad wal bayan. Irsyadnya Al-Quran, As-Sunnah atau yang di dalamnya ada banyak hadis itulah yang disebut dengan bayan. Nanti nih di bulan suci Ramadan nih, insya Allah ada satu ayat yang selalu ibu dengarkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalam bulan suci Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi semua manusia, dan kemudian wabayinati minal huda wal furqan, di mana petunjuk ini dijelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang. Untuk apa? Untuk menjadi al-furqan. Al-furqan itu apa? Sesuatu yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kedudukan daripada hidayah Al-Quran dan As-Sunnah itu terakhir setelah kholqiyahnya nangkep taufik, orang ini akhirnya nyari ayat. Bisa dipahami ya. Jadi bisa bentuknya apapun, bisa akhirnya ikut pengajian, bisa ikut misalkan online misalkan, atau misalkan nontonin podcast, nontonin apa, itu bentuk daripada irsyad wal bayan. Dan irsyad wal bayan itu bukan berarti ibu-ibu harus ngaji dari Al-Quran dari depan sampai belakang, nggak harus begitu. Bisa dalam bentuk mungkin cuma setiap subuh kalau di musola saya itu selalu dibacain hadis Riyadhus Shalihin, satu hadis. Kadang ngantuk dengernya, kadang kena. Nah, itu tergantung taufik sama kholqiyah yang saya punya. Tapi ketika kemudian ada sesuatu yang mungkin sudah saya sering dengar, tapi ya Allah kayak denger ulang, kayak baru denger gitu. Padahal udah didengar berulang-ulang tapi kayak baru denger. Nah, itu adalah bagian daripada saya bisa menangkap hidayah irsyad wal bayan. Nah, ini yang ketiga. Kita lihat dalil yang lain. Dan kami, Allah tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Artinya, orang itu ditaklif atau dibebani hukum itu tergantung memang apa yang dia ketahui. Kalau ibu tahunya cuma 100 ayat di dalam Al-Quran, maka beban 100 ayat ini yang ibu tahu. Oh, kalau kayak gitu mendingan gak usah dikhatamin. Nggak gitu juga. Karena nggak mau belajar itu dosa tersendiri. Bisa dipahami ya? Nggak mau belajar, nggak mau tahu itu dosa. Makanya kayak ada orang tadi itu bilang, ogah gua ngaji nanti gua tahu. Kalau tahu malah berabe, mendingan nggak tahu sekalian. Nggak tahu memang nggak dosa, tapi nggak mau cari tahu itu juga dosa yang nggak sedikit, karena hitungannya per detik tuh. Setiap detik dia nggak mau mencari tahu, disitulah dosa dia, karena dia nggak pernah bisa mendapatkan irsyad wal bayan. Ada satu lagi dalil. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, ya. Unzila fil Quran hudan linnas, diturunkan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda, dan dijelaskan petunjuk tersebut wal furqan, untuk menjadi pembeda mana yang hak dan yang mana yang batil. Nah, ini yang disebut hidayah irsyad wal bayan. Nah, sekarang penutupnya, kesimpulan sekaligus nanti kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Nah, bagaimana korelasi antara ketiga ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka ketika disampaikan bahwa Allah lah yang memberikan hidayah, tentu Allah memang ngasih hidayah. Tetapi di dalam hidayah yang Allah kasih, ada bagian yang harus kita aktifkan, yaitu kholqiyah kita tadi itu. Maka taufik dan irsyad wal bayan ini nggak bakal ada bunyinya sama sekali di hidup kita kalau memang kita nggak mau nyari, memang kita nggak mau bener, memang kita nggak mau untuk dapat hidayah itu sendiri. Maka mengaktifkan kholqiyah ini adalah bagian daripada proses yang pertama untuk dapetin taufik tuh. Tapi setelah dapat taufik, apakah berhenti? Enggak. Dia nanti akan mencari ayatnya, dalilnya untuk paham irsyad wal bayan. Nah, ini adalah siklus yang menariknya itu tidak berhenti, dia terus berputar. Ini ambil contoh, saya jelasin. Misalkan kayak ada orang yang dalam hidupnya susah, depan belakang kanan kiri masalah, terus dia ngomong, aduh gimana sih cara biar hidup biar jadi bener. Itu dulu tuh kholqiyahnya baru segitu dulu tuh. Terus tiba-tiba taufiknya datanglah orang-orang yang ngasih dia ilmu. Ilmunya bukan ilmu agama, mungkin ilmu dunia, mungkin ilmu apa. Setelah dia terapin, ternyata hidup dia rada bener tuh. Tapi suatu ketika muncul sebuah ayat yang akhirnya menjelaskan bahwa yang dia terapkan itu tidak hanya datang dari orang dan dunia ini, tetapi datang dari aturan-aturannya Allah. Mulai dia mikir, ini berarti Islam benar ya.
Nah di situ dia menguatkan lagi hidayah kholqiyahnya. Apa gua ngaji ya? Tiba-tiba ada temen datang ngajakin ngaji. Setelah temen datang ngajakin ngaji, kemudian dia ngaji beneran. Setelah ngaji beneran, dia ngaji serius. Kan biasa ada yang ngajinya ikut tablik akbar, ikut festival-festival. Enggak, ini ngajinya lebih lagi. Dia mau ngaji kitab, mau ngaji yang lebih mendalam. Nah itu tuh muter terus untuk semua permasalahan hidup kita. Jadi ini never ending story. Jadi teman-teman sekalian, semua harus ditapaki step by step. Jangan ngelihat ustadz ulama yang udah tinggi-tinggi kayak, jangan bikin patron yang nyusahin diri kita sendiri. Makanya dulu Umar bin Khattab itu pernah bilang sama Abu Bakar, pernah bilang tentang Abu Bakar itu ngerepotin. Kata dia, tahu nggak kenapa ngerepotin? Karena terlalu tinggi standarnya. Jadi tiba-tiba Rasulullah nanya habis subuh sholat subuh, Rasulullah nanya, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah? Lah orang keder, ini subuh. Abu Bakar angkat tangan. Siapa di antara kalian yang sudah bersilaturahim? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang udah begini? Abu Bakar. Ini bikin repot nih. Ngerti nggak sih maksudnya? Ketika perang, Rasulullah meminta orang untuk bersedekah, mewakafkan hartanya untuk jihad fisabilillah karena itu musim paceklik. Umar bin Khattab itu bawa setengah daripada harta dia. Awalnya Abdurrahman bin Auf bawa banyak banget, tapi ketika Umar bin Khattab itu bawa setengah daripada hartanya, walaupun lebih sedikit dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bilang yang lebih utama Umar bin Khattab. Habis itu Abu Bakar bawa yang lebih sedikit dari Umar, tapi ternyata Rasulullah bilang yang lebih utama Abu Bakar. Lah kok bisa? Karena yang lebih sedikit dari Umar itu semua hartanya. Sampai Rasulullah itu nanya ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, terus gimana anak dan istrimu? Anak dan istri itu sudah aku serahkan kepada Allah dan Rasul. Jadi kebayangkan, jadi semuanya itu dikasih. Nah ini titik inilah kemudian kita bisa menyadari setiap orang punya journey-nya masing-masing untuk dapetin hidayah. Buat teman-teman yang mungkin masih baru belajar alif bata, jangan ngeliatin orang yang hafal Quran 30 juz stres bu. Karena dia juga punya journey-nya sendiri. Dia bisa sampai ke titik itu karena proses ini diulang terus, muter-muter terus tuh. Misalkan contoh ibu pengen mulai berdakwah, bersiar, nyampein. Ya kali misalkan salah satunya ibu ngelihat saya, Ustadz Fatih Karim, Ustadz Felix Siau, segala rupa, ya pusing. Ya pusing. Saya kalau ngelihat Ustadz Felix Siau, saya mikir gimana ya caranya bisa begitu ya. Saya tuh bikin kajian seminggu sekali, itu yang dengar 3.000 orang. Ya alhamdulillah, binikmati tatimus sholat itu udah menurut saya pencapaian yang saya nggak nyangka kalau saya ada di titik seperti itu. Tapi saya ngeliat Ustadz Felix sekali podcast 1,5 juta yang nonton, 2 juta yang nonton, dan hampir semua podcast ngundangin dia. Dan hampir semua podcast itu nggak cuma nyadarin orang yang udah bener, tapi orang-orang jauh bu. Orang-orang jauh, saya tuh kalau ngeliatin podcastnya Ustadz itu lebih tertarik ngeliat kolom komentarnya itu. Ngerti nggak sih? Kolom komentar ya, misalkan sama Panji terus ada kolom komentar kayak gini. Saya sudah sekian tahun nikah, kami berdua nggak pernah sholat, dan setelah nonton podcast ini kali pertama kami berdua sholat. Wah gimana ya? Maksudnya ngerti gak sih maksudnya? Ya nggak usah mikir yang ke situ. Setiap orang punya journey-nya masing-masing. Yang nulis buku bisa lewat bukunya, yang influencer bisa lewat pengaruhnya di sosial media. Saya influencer masalahnya. Ya kalau pilek ya sembuhin dulu, nanti habis sembuh mungkin baru cari jalan misalkan. Tapi saya bisanya masak. Loh dengan masak, lo bisa dengan masak tuh kita bisa bermanfaat dengan apapun. Kemarin saya ke Aceh bu, alhamdulillah itu bagian daripada kenikmatan yang Allah kasih di 2026 ini. Menurut saya bahkan sampai selesai 2026, saya nggak tahu ada kenikmatan yang lebih nggak daripada itu. Karena saya ngelihat, saya 10 tahun belajar agama, saya 10 tahun belajar tentang persatuan, tapi Aceh ngajarin saya 3 hari lebih baik daripada itu. Bisa kebayang? Ibu sampai sana, ibu bukan manusia kalau ibu masih mikirin diri ibu sendiri. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi di titik itu tuh saya nggak habis pikir. Saya kan kesana mau nolong bu ya. Saya kesana itu pengen bantu orang gitu. Tapi tiba-tiba ada orang datang bawa durian, bawa rambutan. Ustaz, ini ada rambutan dari Binjai. Ayo kita makan sama-sama. Saya merasa mereka tuh udah nggak punya rumah. Jangankan rumah bu, ya Allah. Kalau nggak punya rumah mah mending. Saya lebih ngerasa mereka lebih parah karena punya rumah porak-poranda. Ngerti nggak sih bu? Ibu mending mana? Nggak punya bisnis atau punya bisnis porak-poranda? Mending nggak punya bisnis kalau saya. Ini punya rumah, ini nggak bisa diapa-apain bu. Lumpur sampai sedengkul gitu kan ya, drainase nggak ada, MCK nggak ada, satu dikeroyok orang bareng-bareng dan seterusnya. Ada
saya ngisi khotbah Jumat di sana. Mungkin ya, karena mungkin pakaian saya mungkin nggak terlalu layak harusnya untuk khotbah kali ya. Untung istri saya udah nyiapin baju koko, kalau nggak saya pakai kaos mungkin ya. Tapi karena saya pikir itu kondisinya darurat, jadi saya cuma pakai baju koko sama pakai celana. Setelah khotbah, ada satu anak kecil TK, Bu. Itu bikin saya langsung mau nangis. Bawa sarung ke saya. Ustaz, tadi ada pembagian sarung, saya dapat 2. Ustaz mau nggak? Terus saya langsung, aduh jangan dong, saya bilang, jangan sekarang. Bu, saya itu punya ponakan banyak, punya sepupu kecil-kecil banyak. Saya belum pernah meluk mereka ketika mau pulang terus nangis kecuali sama anak-anak di Aceh. Bisa kebayang nggak sih, Bu? Saya bilang, iya nanti aku datang lagi. Makanya insya Allah kalau Allah kasih kesempatan di bulan Ramadan nanti itu saya mau balik lagi ke sana, dan saya sudah mencoba sama beberapa teman-teman termasuk istri saya untuk menganalisa kira-kira apa yang paling urgent. Karena jujur li, ya saya nggak menutup mata memang ada yang dilakukan, tapi atas masalah yang terjadi pemerintah tuh kayak nggak ngapa-ngapain. Ngerti nggak sih maksud ini? Bukan mereka nggak ngapa-ngapain sama sekali ya, atas masalah yang terjadi kadarnya itu kayak, saya nggak tahu. Saya pernah gempa di, ibu pernah kena bencana nggak sih? Ibu pernah kena bencana? Saya pernah di Jogja 2006. Itu saya pernah kena gempa, terus habis itu gunung meletus. Ini Aceh kayak 100 kali lebih parah. Serius, kalau tsunami itu instant kill, Bu. Jadi satu titik hancur semua, selesai. Kalau ini tuh enggak. Ini 3 provinsi, porak-poranda. 70% mungkin tempat di Aceh masih terisolir. Jadi nggak kebayang ya yang mati kelaparan berapa banyak. Itu kan yang 1000 yang ke data, Bu. Dan saya yakin data statistiknya pasti dibikin seminimal mungkin. 1000 loh, Bu. Di beberapa negara puluhan korban udah langsung bencana nasional. Kita 1000. Dan banyak sekali hikmah, dan yang saya nggak habis pikir ada di sana kejadian. Jadi setiap hari itu dengerin orang-orang cerita tuh kayak mimpi, ada cerita begitu. Ada orang 2 hari di atas genteng. Di atas genteng karena airnya udah nyampe genteng. Dan dia udah loncat 2 rumah. Karena rumah dia udah hilang. Jadi dia loncat ke tetangganya, lantainya lebih tinggi. Itu pun lewat, loncat lagi ke tetangganya. Sampai di rumah yang kedua, dia bilang sama istrinya, "Nih kamu pegang galon, aku pegang kontainer. Anak kita aku masukin ke kontainer. Kalau ternyata ini pun lewat airnya, ya udah kita ngambang, minimal kamu bareng ya. Jadi kalau kita mati bantu." Kayak gimana itu rasanya? 3 hari, Bu. 3 hari itu baru surut pun surut 1 meter lumpurnya. Dan itu kalau panas debunya kayak apa tahu. Kalau kalau hujan beceknya minta ampun. 2 bulan saya di sana, saya tanya nggak pernah ada satupun pemungutan sampah. Maksudnya gini loh, saya kalau jadi pemerintah ya, sebodoh-bodohnya saya ini, apa susahnya sih muterin truk sampah gitu loh, 1 muter gitu truk sampah, 1 muter ngangkutin puing, 1 muter ngangkutin lumpur, kan lama-lama beres, Bu. Kalau lama-lama beres kan otak jadi beres tuh, maksudnya kita jadi tahu harus ngapain. Ini tuh bener-bener ini. Mungkin dengan alasan orang-orang pemerintah juga kena semua, iya sih, cuma maksudnya kan ada instruksi pusat yang bisa melakukan lebih gitu. Dan dari itu saya ngerasa kayak kalau misalkan sekalian meeting betul, Bu. Udah lah ya, Bu. Jangan dipancing. Soalnya juga banyak yang kemudian saya dengerin tentang apa yang dilakukan sama orang-orang yang seharusnya berwenang, dan itu nggak sama sekali menyentuh atas apa yang mereka butuhkan. Dan kita, mohon maaf ya, kita sendiri juga kadang bikin masalah karena kita nggak punya data. Ini saya bukan belain Anies ya. Saya nggak nyoblos dia juga, bukan orang Jakarta juga. Cuma waktu Anies kena banjir, masih ingat, Bu, Jakarta banjir. Itu minimal saya pernah diajak rapat, dia bikin peta. Kemudian dia kasih tahu di sini butuhnya ini, di sini butuhnya ini, di sini butuhnya ini. Nanti kalau ada yang mau bantu ini diklik ya. Habis itu kemudian di checklist. Jadi nanti bantuannya nggak numpuk. Kalau di sana, Bu, 1 tempat makanan bisa melimpah kayak gunung, 1 tempat orang bisa mati kelaparan. Karena soalnya kita tuh kalau ke sana itu pasti kita datang ke tempat yang viral doang, bener? Oh viral nih, artis ini di Babo, ke Babo semua. Oh artis ini ke Sekumur semua. Orang ini ke Tamiang semua. Kita cuma fokusnya ke situ, dan fokus bantuan kita itu jujur banyak sekali yang nggak kena. Saya ngelihat ada gunungan pakaian yang udah lapuk, ya bukan lapuk ya, udah becek, kena lumpur, kena apa, karena udah ngapain lagi mau dia. Ibu kebayang nggak sih ngasih pakaian ke mereka?
Ibu punya pakaian 10, nggak ada mesin cuci, nggak ada rumahnya, buat apa? Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi banyak juga sensitivitas kita tuh yang keliru. Kemarin saya tidur, teman saya Mas Aryo itu tidurnya nyender sama tumpukan kardus yang udah setengah lapuk, isinya Al-Quran masih baru semua. Ya kenapa? Karena viral di syuting orang, terus kamu pengennya apa? Aku pengennya Al-Quran, aku pengen baca Quran. Iya sih, cuma kalau dikirimin segitu banyak, orang masjidnya aja isinya lumpur. Ngerti gak sih maksudnya? Yang paling bikin saya ngelus dada itu, ada orang ngasih makanan. Jadi mohon maaf ya, saya nggak ngelihat ini jelek, ini berpahala, tapi kok saya ngelihatnya agak gimana gitu ya. Jadi mereka tuh kayak di sana tuh banyak kayak wisata bencana jatuhnya. Jadi menuhin mobil pakai makanan, di jalan dibagi-bagi. Di jalan dibagi-bagi. Problem yang pertamanya adalah ada mereka nggak mikirin sampahnya. Styrofoam, kotak, gitu kan ya. Makanya paling bener itu ngasihnya pakai kertas coklat itulah. Itu udah paling bener karena nggak ada tempat sampah. Semua orang tuh bakar sampah. Jadi kalau kita ada satu orang nih bakar sampah di komplek ini, satu komplek ngamuk semua nih. Mereka itu setiap 10 meter ada bakaran sampah. Jadi kebayang tuh, lalat, sampah, baunya. Belum 2 minggu pertama mereka bilang, mereka cerita mereka masih buang air di jalan karena nggak ada apa-apa. Kita mau bikin MCK aja, drainasenya nggak ada. Jadi kita harus ngeduk dulu, cari septic tank yang kira-kira masih nyala gitu. Makanya kemarin saya bilang sama istri saya, kita harus metain. Untung ada AI kan. Jadi saya tanya sama AI, deep search gitu. Saya tanya dari semua titik, ini kira-kira dari semua aspek, kira-kira apa yang harus kita pikirin. Yang paling penting itu air. Memang ini bukan yang paling menyenangkan untuk mereka, tapi ini yang paling penting. Karena kalau misalkan satu titik sumur aja nyala, ya walaupun itu nanti masih ada PR untuk gensetnya karena listrik belum banyak masuk di sana, tapi minimal kalau udah ada air, mereka jadi mikirin untuk bersihin rumah, mereka jadi mikirin untuk bikin MCK, mereka jadi mikirin untuk bikin dapur umum, minimal begitu. Karena sebagian besar mereka itu hang. Saya nggak bilang mereka malas ya, tapi ibu bingung. Sampai sebagian besar yang naudzubillah belum punya dalam tanda kutip keimanan yang cukup, akhirnya hidupnya cuma jadi peminta-minta. Makanya kemarin waktu saya datang ke sana, Buya di sana cuma pesan ke saya, Ustadz tolong kasih tahu orang Aceh biar tidak jadi pengemis. Karena kita itu kesana itu cuma bawa makanan sukanya dan bagi-bagi di jalan. Makanya banyak sekali orang yang secara psikologis, ibu bayangin 2 bulan kerjaan itu cuma keluar rumah nggak ngelihat apa-apa, cuma lumpur semua. Akhirnya ibu ke jalan minta-minta. Itu secara psikologis kacau banget. Jadi kita malah didik mereka untuk jadi pengemis. Nah makanya saya mumpung ada di sini, saya juga sekalian mau ngamen ibu, kalau misalkan ibu ada peluangan rezeki, kita sudah punya vendor untuk bantu Aceh. Nah jadi kita sudah punya teman-teman di sana yang bisa ngelola untuk bangun titik-titik air. Budgetnya sekitar 15-25 jutaan, tergantung titik lokasinya, tingkat kesulitannya, dan seterusnya. Karena itu kita harus bawa semua tuh, tukangnya harus dari Medan, gitu kan ya. Terus kita udah komplit, ada tandon, ada genset, ada segala rupa, dan itu pun nggak bisa langsung digarap. Kita harus keduk dulu karena biasanya padat, lumpurnya itu sekitar 2 meter. Kelaran itu baru dicuci, baru setelah itu disuntik, baru setelah itu keluar air. Nah, itu sekitar 15-20. Kemarin kita trial. Mari kita bikin berapa ya? 3? 2 apa 3? 2 titik ya? Ya kemarin kita sudah trial bikin 2 titik. Nah insya Allah ini teman-teman di sana udah siap. Kalau misalkan ibu-ibu ada sedikit rezeki, ibu bisa gabungin di aceh.darisini.com. Ini sekilas beberapa highlight yang dibikin sama teman-teman ketika kita sana. Daerahnya macam-macam bu, itu 3 provinsi sih, tinggal dipilih. Cuma yang accessible sampai sekarang Tamiang, kemudian arah kemarin kita ke Sekumur sama ke Desa Babo. Babo itu cukup parah karena sampai masjid itu tinggal sisa kubah doang. Itu kebayang ya, ibu punya masjid kelihatannya kubah doang. Saudara, Anda menyaksikan breaking news terkait darurat bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Hingga Rabu malam jumlah korban meninggal akibat bencana banjir bandang di Sumatera berjumlah 1.059 jiwa. Ya,
Nanti kalau ada sedikit keluangan, teman-teman bisa bagi sedikit buat teman-teman kita yang dari Aceh. Kalau ada yang mau berangkat ke sana juga akan wasalan. Kebetulan saya punya titik di. Nggak apa-apa asal kita punya program lah. Nah, itu yang paling penting karena buat kayak mereka gitu ya Bu. Saya nggak habis pikir gitu, maksudnya mereka itu nggak butuh duit Bu. Mereka tuh butuh tahu bahwa mereka nggak sendiri. Itu penting banget buat mereka karena secara moral itu down banget orang-orang di sana. Makanya kita tuh bawa tukang sendiri dari Medan. Karena event mereka itu nggak bisa bantuin bukan karena mereka males ngeheng. Ibu kebayang nggak sih? Masih ada dalam kondisi yang sangat memilukan. Nah, semoga ada kesempatan ini kita bisa bareng-bareng nyatuin. Kalau yang mau kesana boleh. Saya rencananya pengen bikin kayak program iktikaf itu beberapa hari buat khususnya si anak-anak ya. Nggak tahu saya bisa apa enggak, tapi kayaknya ya ini bagian daripada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau ke Gaza belum bisa, minimal ini bagian dari sesuatu yang juga nggak kalah penting. Terima kasih ya Bu Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait hidayah. Semoga Allah bisa terus jaga hidayah. Ini sebetulnya materinya belum selesai. Kapan waktu nanti kalau ada kesempatan kita datang lagi, ingatin aja Mbak Mayanti, kita bahas tentang cara mempertahankan hidayah. Jadi ini kan cerita tentang bagaimana akal kita mendapetin taufik, kemudian dari taufik itu kita belajar agama. Nah pertanyaannya kalau sudah tahu tentang yang benar ini, gimana cara jaganya dan apa virus-virus yang bisa menyebabkan hidayah itu lepas lagi dari diri kita. Karena sebaik-baik kematian tentu sebagaimana yang diwasiatkan kepada kami orang laki-laki kalau hari Jumat tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi berislam atau dalam kondisi masih menggenggam hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan. Tunjuk tangan. Kalau nggak ada aku mau. Kalau nggak ada, ya udah duluan. Silakan, udah lama nggak ketemu, pengen nanya terus ya. Ustaz, saya mau nanya, berarti dari yang tadi yang 1, 2, 3 itu bisa dikatain ini nggak? 1 itu adalah dari kita menyalahkan, 2 adalah keputusan Allah, 3 adalah jalannya. Benar nggak sih kesimpulan? Mantap. Ya, yang pertama betul, 1 itu adalah bagaimana kita mengaktifkan kholqiyah kita. Yang kedua, taufik itu memang qadha bentuknya. Nanti kalau pembelajarannya qadha udah masuk, ibu tahu qadha itu adalah sesuatu hak prerogatif Allah kapanpun Allah mau kasih. Tapi itu yang tadi saya bilang, sebetulnya memang Allah kasih itu setiap hari. Karena tadi ya, hidayah itu bisa seaneh kakek-kakek hidung belang, seaneh lagi sakau, kecelakaan motor, bisa ngelihat orang ganteng, orang jelek, Mimpi. apapun bentuknya bisa mimpi, even bentuknya bisa cuma lagi ngerenung, ngelihat ikan, ngelihat kucing, ngelihat apa, itu bisa banget. Nah, titik-titik taufik itu sebetulnya setiap hari Allah kasih sebagai bagian daripada cara Allah untuk mencari hambanya yang mencari Dia, tapi semua tergantung kholqiyahnya. Nanti kalau taufiknya udah dapat, nah otomatis orang ini untuk mendapatkan kebenarannya dia pasti akan mengakses agama. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah itulah tersedia di sana untuk dipelajari. Gitu. Jadi apakah hidayah itu diberi? Iya, karena taufik itu bukan dari kita. Tapi apakah hidayah itu dicari? Iya, karena kholqiyah itu kita yang aktifin. Kan biasanya tuh ya menggebu-gebu tuh ya. Pertama menggebu, terus akhirnya itu bisa turun gitu. Nanti udah pada titik terendah lagi, jauh banget dari hidayahnya. Iya. Itu memang takdir Allah atau memang kitanya? Nah, itu sebetulnya pembahasan di pertemuan yang berikutnya. Ya sederhananya saya mau bilang misalkan gini, apa sih yang bisa menjauhkan kita dari hidayah? Karena hidayah itu kan sebetulnya modal aja, modal kita untuk mengakses kebenaran daripada Allah. Nah, kita mau ngamalin atau nggak ngamalin itu biasanya naik turunnya di situ. Makanya ada kalimat al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Tapi kalau kebenaran itu sendiri, Bu, saya akan sangat sulit berpikir bagaimana caranya Islam itu bisa dicabut dari pikiran saya. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kalau berbicara hidayah dan kebenaran itu take it for granted, itu kalau sekali dapat itu udah kayak apa yang ibu-ibu bayangkan, sesuatu yang kalau sudah didapat nggak mungkin hilang. Apa? Susah ya? Hah? Apa yang sesuatu yang kalau udah terjadi ya sudah terjadilah. Artinya kalau kita sudah dapat kebenaran itu kita akan susah bilang ini salah gitu.
Kita tuh kalau udah tahu yang benar, kan ada orang kafir. Kafir itu dari bahasa Arab tertutup, bahasa Inggrisnya cover, makanya cover buku kan berarti penutup buku. Orang kafir itu adalah orang yang tertutup dari hidayah, berarti dia nggak tahu hidayah, dia nggak tahu kebenaran. Tapi once dia tahu kebenaran, itu jalan keluarnya bukan jadi kafir, Bu, tapi jadi munafik. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kalau kita mau keluar dari kebenaran Allah, naudzubillah min dzalik nih ya, kalau kita mau keluar daripada jalan petunjuknya Allah, itu nggak mungkin keluarnya jadi kafir, keluarnya jadi munafik, Bu. Karena kita udah tahu yang benar tapi nggak mau jalanin. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kalau udah nyemplung, itu nggak mungkin nggak basah, udah pasti basah gitu, udah pasti didapat. Kebenaran itu begitu. Nah, yang biasanya naik turun itu ngamalinnya, menerapkan apa yang sudah kita pahami, dan itu juga bagian daripada proses mempertahankan hidayah juga. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali hints itu kayak ya tanda-tanda, kayak tips untuk kita itu bisa jaga hidayah. Makanya Allah bilang kayak wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah itu nggak kasih hidayah sama orang fasik. Berarti kefasikan itu bagian daripada cara kita melepas hidayah dari diri kita. Wallahu la yahdil qaumal dzalimin. Orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri itu adalah bagian dari cara dia untuk melepas hidayah dari diri dia. Ada lagi wallahu la yahdil qaumal munafikin dan seterusnya. Nah, itu nanti kita bedah tuh, fasik itu apa, zalim itu apa, munafik seperti apa. Lepas atau ketutup lagi? Kalau buat saya pribadi, Allah itu akhirnya hidayahnya terlepas tapi kebenarannya udah terinstal. Jadi endingnya dia jadi kayak orang munafik gitu. Karena dia tahu tapi dia nggak jalan. Jadi gini, ya udahlah dijelasin aja ya. Spoil ini siapa kali nanti lama nggak ketemu lagi. Orang fasik itu dia tahu salah tapi dijalanin terus. Ini sederhananya. Ibu tahu nih Ibah salah, cuma mulut ini gatel, asem nih kayaknya kalau nggak diomongin. Nah, itu namanya fasik. Nah, kalau orang munafik itu dia ngomong enggak, gibah mah nggak apa-apa, nggak salah. Walaupun dia nggak punya jalan pilihan lain untuk ngomong yang benar apa, karena dia udah jadi dia menyalahi apa yang sebetulnya sudah dia yakini. Nah, itu namanya orang munafik, gitu. Nah, yang ketiga tuh zalim. Zalim itu adalah orang-orang yang kalau fasik tadi tahu itu salah dan dia kemudian tetap menjalankan. Kalau zalim itu dia mencoba mencari kebenaran yang lain selain daripada Allah dengan cara apapun, mungkin dengan agama yang lain, mungkin juga bisa dengan cara dia membuat aturan main sendiri dalam hidupnya dia. Nggak apa-apa lah, gue nggak sholat lah, masa cuma gara-gara nggak sholat Allah masukin gue ke neraka sih. Jadi dia bikin aturan sendiri di agama Islam yang dia punya, atau dia keluar aja dari agama Islam terus bilang dia udahlah nggak apa-apa lah. Maksudnya banyak orang nggak pakai agama juga baik-baik aja, yang penting kan gue nggak nyakitin orang. Ini nggak sih, kan ada tuh orang yang bilang begitu, yang penting kan gue jadi orang baik, nggak nyakitin orang, daripada gue beragama tapi malah nyakitin orang. Seakan-akan nggak ada pilihan beragama dan tidak menyakiti orang gitu maksudnya. Nah, itu namanya orang zalim gitu. Jadi kami ya, jadi itu adalah beberapa hints di dalam Al-Quran. Sebetulnya ada banyak yang lainnya. Ada, kalau nggak salah di slide saya ada berapa ya, 6 apa 7 gitu. 7 dah kalau nggak salah gitu. Termasuk di dalamnya adalah takabur. Nah, nanti takabur definisinya apa kita detailin gitu ya kira-kira. Ya, ada lagi? Makasih Ustaz. Sama-sama. Ah, itu di belakang. Lantaran ini orang gila gitu. Karena memang ada 3 kategori orang yang kalaupun dia bermaksiat, Allah itu angkat pena malaikat untuk mencatatnya. Jadi ini kalau misalkan ibu mau maksiat tapi nggak dosa, nih saya kasih tipsnya ya. Yang pertama, lakukanlah saat waktu kecil sampai akil balik. Udah telat ya? Telat. Apa-apa nih, ada yang di belakang bisa nih. Yang pertama nih, lakukan waktu kecil. Yang kedua, ibu lakukan saat tidur sampai ibu bangun. Jadi kalau mau gibah boleh nggak Bu? Boleh, tapi waktu tidur. Habisin tuh tetangga sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Tapi waktu tidur.
Yang ketiga adalah caranya ibu gila sampai ibu waras. Gitu. Itu ada di 3 kondisi. Nah, apa persamaan anak kecil, orang tidur, sama orang gila? Dalam tataran akalnya, sama-sama tidak bisa mengakses akalnya. Orang sebutnya nggak waras atau apa, dan dalam dunia kedokteran mungkin ada yang lebih tepat. Bisa dipahami ya? Karena dia nggak bisa mengakses akal, maka hisab itu diangkat. Makanya kalau ada orang gila mau telanjang bulat nggak dosa dia, Bu. Tapi kalau ibu udah pakai daster tapi masih kelihatan rambutnya jalan-jalan kemana-mana, itu dosa. Gitu. Enakan orang gila ya Mas, nggak gitu juga konteksnya kan? Nggak gitu juga. Nah, ada waras, ada nggak waras. Kalau nggak waras nggak ada hisabnya. Mau maksiat nggak ada dosanya, mau beramal nggak ada pahalanya. Ada setengah waras kalau mau dibahas. Setengah waras itu ya dia kayak yang tadi saya peluk tuh, namanya Mahdi, itu Down syndrome. Gitu. Dia tuh punya sensitivitas yang sangat tinggi dibandingkan orang normal. Maka di antara anak-anak itu yang pertama minta dipeluk tuh dia waktu aku pulang. Gitu. Dia tuh semangat, dia tuh tiba-tiba dia tuh yang nemenin saya, Bu, kemana-mana, Bu. Ustadz mau kemana? Ke sana, ke masjid ya. Nanti saya ngomong sama orang, dia kayak pengawal saya gitu. Nanti pas saya baru berdiri gitu, dia langsung ngambilin sendal gitu. Gitu. Dia punya sensitivitas yang sangat tinggi, tapi dia nggak sempurna. Gitu. Nah, apakah ada hisabnya? Ada. Tapi hitungannya di tangan Allah yang Maha Adil. Karena dia masih bisa mengakses akal, tapi agak memang beda gitu. Gitu. Nah, yang ketiga orang waras. Kalau orang waras nanti dibagi lagi tadi, Bu, ada yang kurang pinter, ada yang pinter, ada yang pinter banget. Nah, di titik ini saya tidak melihat ada sedikit pun kerugian orang nggak pinter. Kenapa? Karena justru yang sering Allah wanti-wanti di dalam Al-Quran itu orang pinter. Makanya Yahudi diceritain mulu. Ngerti maksudnya? Sama kayak gini, ada orang kaya sama ada orang, kita sebut aja biar gampang, ada orang miskin gitu ya. Pertanyaannya, apakah berarti orang kaya itu lebih enak dari orang miskin? Enggak, karena dia sebetulnya punya amanah yang lebih banyak. Tapi orang miskin perlu jaga hati biar nggak kufur, biar nggak jatuh jadi pengemis, biar nggak ngerutukin nasib. Itu juga tantangan tersendiri. Artinya setiap posisi itu ada challenge-nya masing-masing. Nah, challenge-nya orang nggak pinter itu adalah dia bukan challenge ya, mungkin menurut saya malah privilege ya. Privilege-nya orang nggak pinter karena dia nggak punya opsi untuk mikir, itu tinggal nurut. Yang repot adalah orang nggak pinter tapi pengennya mikir. Itu Serius. Sekali lagi ini bukan bercerita siapa orangnya, tapi di Aceh kemarin itu ada satu nenek-nenek yang saya juga bikin saya itu nggak habis pikir. Jadi ada satu nenek-nenek, alhamdulillah selamat, Bu. Alhamdulillah selamat, umurnya kalau nggak salah di angka 70 sekian, hampir 80 tahun. Udah nggak bisa jalan, jadi kemana-mana dipapah dan seterusnya. Terus dia tanya tentang bagaimana kondisi dia yang nggak mungkin sholat karena nggak mungkin ambil air wudhu. Saya udah bilang tayamum aja, tapi nggak bisa, saya itu pipis terus nih di celana begini. Kan saya jadi jorok, nggak apa-apa, Bu, lakuin aja, Allah Maha Pengampun. Tapi kan saya nggak mungkin, Allah, ngerti nggak sih, Bu, maksudnya? Saya di terus kan maksudnya, kalau mau boleh saya bilang dengan bahasa yang ada di dalam hati saya sih, saya tuh mau ngomong, nenek itu udah gak punya opsi. Maksudnya nenek itu udah gak punya opsi, maksudnya kayak tahu dirilah dikit gitu. Maksudnya udah bisa sholat aja syukur, mengibadah sama Allah untuk diterima walaupun kondisinya najis gitu loh, maksudnya di titik. Tapi kan dalam ini, ya di titik itu saya cuma mikir, ini memang agak repotnya kalau memang kita nggak pintar, itu opsinya harusnya nurut. Dan di surga itu ada banyak orang selamat gara-gara nurut, Bu. Serius. Makanya kalau ibu tahu misalkan, aduh kayaknya aku nggak mungkin deh selevel ustadz ini segala rupa, udahlah nurut aja. Kalau nurut itu kerjaannya tuh cuma satu, siapa yang diturutin. Jadi memverifikasi siapa yang mau diturutin itu lebih penting daripada mikir. Kalau mikir tersesat dia. Ngerti sih, Bu? Makanya setiap orang tuh journey-nya tuh masing-masing gitu. Serius, journey-nya tuh masing-masing. Saya mendefinisikan diri saya tuh bukan orang pintar. Saya tuh orang yang
malah karena saya nggak pinter, saya tuh suka menyederhanakan sesuatu dari ustadz saya. Tapi untungnya karena memang banyak orang nggak pinter, orangnya cocok akhirnya ngaji sama saya karena kayaknya gampang sama Mas Dimas sama Ustadz Felix agak ketinggian gitu. Ya udah bagus dah gitu. Karena saya memposisikan diri saya itu senggak tahu mungkin gitu untuk bikin materi-materi biar ini gimana ya nyampe biar orang kayak saya itu bisa mudeng gitu. Nah gitu. Nah, ada orang di tengah gitu, ada orang yang memang levelnya harus mengijtihadkan sesuatu, harus memutuskan sesuatu, mendudukan hukum-hukum baru dan seterusnya. Nah, ada orang yang di bawah kerjaannya satu aja udah nurut gitu. Ini kalau semuanya bisa bermain peran, ini oke. Tapi kan di sosmed nggak begitu. Maksudnya kalau misalnya silat aja gitu. Jangan ngomong, ibu tahu nggak tahu ya, ya udah nggak apa-apa gitu maksudnya ya. Jadi ya nurut aja udah gitu. Kalau memang belum makomnya, karena ulama itu berpesan likul makom makom walikul makom makom. Setiap tempat itu ada omongannya dan siapa yang berbicara di situ. Dan di tempat lain juga ada omongannya. Jadi kalau memang bukan makomnya, bukan tempat kita di situ, ya udah nurut aja gitu. Saya pribadi di banyak sekali titik ngerasa kontrari sama banyak yang ustadz saya putuskan. Tapi at the end akhirnya saya ngerti kalau oh maksudnya ini gitu. Ini cuma karena saya nggak nyampe aja, karena dia melihat sesuatu yang nggak saya lihat, sehingga akhirnya kemudian saya lebih baik ada di titik yang penting saya nggak jadi masalah. Itu penting banget, Bu. Kalau semua umat itu bisa bermain di peran itu, wah persatuan cepet, Bu. Serius. Ini kan problemnya kan nggak begitu. Yang baru ngaji 2 lembar, pengennya dan seterusnya. Dan juga saya ngelihat banyak sekali kedudukan ustadz yang sekarang sudah digantikan oleh, ya mohon maaf ya teman-teman yang mungkin public figure tapi mengambil ranah itu tanpa dia sadari. Makanya kalau saya pribadi, saya mendudukan saya itu jembatannya ustadz, saya kesetnya lah gampangannya. Jadi biar banyak orang itu kenal sama ustadz-ustadz yang lebih berilmu, nah kesetin saya aja dulu gitu, dia nanti biar bisa naik. Jadi gampangnya saya tuh ngendorsin mereka gitu, saya marketingnya mereka. Nah ini juga kedudukan yang penting untuk kita sadari biar peran kita ini produktif gitu. Dah, jadi tidak ada dikotomi hidayah antara orang nggak pinter, setengah pinter, sama pinter. Semuanya punya caranya. Yang nggak pinter nurut sama yang pinter ngarahin yang nggak pinter. Nah, jadi problem yang pinter memanfaatkan kepintarannya untuk kepentingannya sendiri, ya kan ya, yang setengah pinter bego sendiri, yang nggak pinter malah kayak orang pinter, wah lu buat lah dunia ini. Nah ini yang serunya kita ada di tengah-tengah umat. Gitu ya Bu ya. Terima kasih sama-sama. Ada lagi? Ada kita sebelumnya ini apa namanya, ada mobil yang menghalangi yang mau keluar. Plat nomornya B1458 NIP. Ada yang punya mobil tersebut, tolong digeser. Kalau yang atas ya. Mobil putih B1458 NIP. Nah, mereknya aja. Mereknya nggak ada, nggak tahu. Lah, masa nggak ada? Oh, nggak ada di parkir di depan rumah orang. Apakah ada salah satu di kita atau ternyata bukan? Ada ibu-ibu yang bawa ambulan di sini. Nggak ada kayaknya. Saya lebih yakin ibu ini nggak hafal nomor platnya sendiri. Gitu, makanya kalau bisa ada mereknya. Kalau belum manik-manik yang ada di tengah kacanya itu apa gitu yang gantung-gantung. Jadi kita skip dulu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sampai. Atau Mbak Mayani bisa bilang mobilnya mobil yang mahal, mungkin ada, oh yang mahal mas saya gitu. Iya, belum ada. Ada lagi mau bertanya? Kalau oh ada, silakan Ibu Aditya. Bismillah, izin Ustadz mau nanya. Kira-kira tuh ini nanyanya emang damis banget sih, kayak pengen gampangnya banget tuh. Kira-kira Rasulullah tuh waktu memimpin umat itu ada polanya nggak sih Ustadz dalam mengajak orang supaya dapat hidayah gitu? Karena yang kita tahu kan seluruh para nabi itu mereka memang Allah tarbiyah dengan ngangon domba dulu.
karena mereka nggak punya akal dan itu sulit gitu. Kemudian mereka naik kelas advance untuk menjadi pemimpin manusia gitu yang punya akal gitu. Kira-kira dari perjalanan tersebut apakah ada pola sebenarnya Rasulullah sebagai tokoh pemimpin yang sukses berhasil memimpin umat, memimpin manusia sampai Islam jaya gitu, itu apa ya Ustaz polanya? Karena kalau yang kita rasakan hari-hari ini kan untuk dapetin hidayah diri kita sendiri aja tuh susah banget ya, perjuangan banget mempertahankannya juga masih harus belajar terus dan membangunnya Masya Allah. Sedangkan Rasulullah tuh dan para sahabat gitu kayak Allah mudahkan gitu, walaupun mungkin itu pasti ada sebuah keistimewaan, tapi Rasulullah dan para sahabat kan manusia juga gitu, bagaimana segitu. Oh ini mah gak ada habis Pak, ini kalau dibikin seminar 2 hari juga. Nah, iya makanya ini agak egois pertanyaan karena mau gampang ya, tapi ya siapa tahu bisa ada cara mudah kita tahu gitu. Ya, yang pertama adalah Rasulullah itu tidak menggunakan mekanisme kita yang mengkotak-kotakan beberapa unsur, kayak contohnya ini Rasulullah tuh nggak pernah bikin pengajian begini, bisa kebayangkan? Rasulullah nggak pernah bikin tablik akbar gitu, nggak pernah. Rasulullah itu memberi contoh dengan kepribadiannya yang hidup di tengah mereka. Itu Rasulullah tuh demikian. Terus yang kedua, Rasulullah itu punya standar yang sangat berbeda untuk setiap orang. Rasulullah itu, makanya kalimatnya berdakwalah dengan bahasa kaumnya. Itu tidak hanya ngomong bahasa Indonesia, Arab, enggak, tetapi bahasa yang dimahami setiap circle. Kalau zaman sekarang ada istilah Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial, ya dan seterusnya. Itu juga punya bahasa-bahasa yang pendekatannya itu sangat berbeda. Makanya jujur aja tingkat ngisi pengajian paling gampang itu ngisi pengajian ibu-ibu begini paling gampang nih. Karena semuanya tidak dipikir secara kritis tetapi dirasa. Jadi kalau misalkan pengajian ibu-ibu kan suka begini ustadznya, gimana Bu, betul atau betul? Betul gitu. Cocok ya Bu, cocok, itu banyak kalau ibu-ibu. Kalau anak-anak nggak bisa begitu, Ustadz kenapa begini? Kenapa nggak begini? Kenapa kayak gini? Nah itu pendekatannya tuh harus dengan bahasa yang berbeda. Maka ketika Rasulullah didatangin seorang sahabat ditanya, ya Rasulullah amal apa yang paling baik? Tiba-tiba Rasulullah jawab, bayar utang tepat waktu. Nanti ditantangin sama yang lain, ya Rasulullah amal apa yang paling baik? Birrul walidain. Ditantangin sama yang lain, amal apa yang paling baik? Jihad fisabilillah. Sahabat yang melihat ini yang lain nanya, kok Rasul di beberapa kesempatan jawabannya beda-beda. Ditanyain ke Rasul, Rasulullah jawab, aku menjawab sesuai dengan kadar dan kemampuan yang dia punya. Sehingga orang itu tidak pernah merasa kecil di samping Rasulullah, dan yang besar tidak pernah merasa bangga di samping Rasulullah, karena Rasulullah itu selalu in between, bisa membuat semuanya itu nyaman gitu. Ada Bilal bin Rabah pernah insecure sama Ibnu Abbas. Bilal bin Rabah itu bilang, ya Rasulullah, aku tidak pandai berzikir sepanjang Ibnu Abbas yang ilmunya banyak sekali. Terus apa yang kamu baca kalau kamu lagi berzikir? Itu yang kita baca kalau habis tarawih, apa Bu? Allahumma, lupa. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, terakhirnya depannya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku cuma minta itu ya Rasulullah, cuma 2 kotak kalimat itu. Kata Rasulullah, apa yang kamu ucapkan sudah setara dengan apa yang Ibnu Abbas lantunkan dengan zikirnya yang panjang. Jadi selalu bikin happy orang gitu. Rasulullah itu selalu bisa meletakkan posisi di mana Rasulullah itu lagi sholat, ada ibu-ibu di belakang, anaknya rewel, teriak tuh anaknya, gitu. Terus Rasulullah tiba-tiba langsung ruku, langsung sujud, kemudian menyelesaikan sholatnya dengan cepat. Sahabat nanya, kok Rasulullah cepat banget? Iya, aku khawatir ibu yang di belakang tadi itu tidak bisa segera menenangkan anaknya gitu. Rasulullah itu sehumanis itu gitu. Jadi di aspek ini tuh memang sesuatu yang akan sangat sulit di copy paste ya, karena biasanya kita itu ketemu pemimpin kita, misalkan kita punya perusahaan, kita ketemu dia di meja rapat, kita punya guru ketemu dia di ruang kelas. Kalau Rasulullah kita bertemunya tuh di kehidupan. Maka kalau di hadis itu kan sering ada kalimat ketika kami bersama Rasulullah, ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah. Jadi mereka itu hidup bersama Rasulullah. Nah itu yang sisi yang kalau boleh dibilang
salah satu aspek aja yang saya nggak pernah ngeliat ada di kondisi yang sekarang gitu. Walaupun saya coba upayakan, makanya saya berusaha untuk bisa tinggal dekat dengan Ustadz dengan harapan saya bisa menyerap itu. Waktu saya pindah dari Bintaro, aslinya saya tetangga ibu-ibu loh. Saya di Geraha Raya, Gracia. Kalau kesini cuma 5 menit sebenarnya, sekarang 50 menit Bu, belum nyampe. Waktu itu saya bilang sama istri saya, pilihan kita cuma 3, mau jadi tetangganya Ustadz Husain, Ustadz Fatih Karim, atau Ustadz Felix. Gitu. Karena buat saya pribadi, mungkin ilmu bisa dikaji, tetapi kalau karakter harus diserap. Nah, penyerapan itu lewat kebersamaan yang banyak gitu. Nah, itu yang nggak pernah saya lihat ada mekanismenya. Makanya kalau ibu, mohon maaf ya, kalau kita itu hanya belajar di tempat duduk, di ruang kelas guru mengajar, yang kita dapetin ilmunya. Tapi kita nggak bisa dapetin karakternya. Walaupun plus minusnya adalah ketika kita sudah hidup bareng sama dia, karena dia bukan Rasulullah, ya otomatis aibnya ya juga kita tahu, jeleknya juga jadi kita tahu. Nah, disitulah pentingnya kedewasaan kita untuk punya sense bahwa ya udah, aku tuh lagi belajar gitu. Kalau memang ada yang salah, mungkin itu akan aku perbaiki di hidupku untuk yang berikutnya dan seterusnya. Itu juga bagian dari dewasanya kita belajar. Tapi kalau Rasulullah membangun peradabannya demikian. Begitu, dan Rasulullah senantiasa meletakkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Itu hebatnya Rasulullah. Makanya sehebat-hebatnya Rasulullah perang Khandaq itu usulnya dari Salman Al-Farisi. Jadi didengarkan tuh sahabat mu'alaf dari Persia yang tadinya majusi, penyembah api, tapi didengarkan karena usulnya ini usul profesional. Perang nih, strateginya gimana? Oh ya Rasulullah, kalau jumlah kita sedikit, jumlah mereka banyak, kita bikin parit aja. Kita posisikan diri kita tuh di high ground, pakai panah, mereka ada di bawah. Bikin paritnya minimal 5 meter biar kuda nggak bisa loncat, dalamnya 3 meter, kalau kuda kecemplung nggak bisa naik ke atas. Itu kan teknis. Cuma orang zaman sekarang, mentang-mentang dia tahu agama, semuanya dia putusin, dia bubar. Bisa dipahami ya? Nah, ini problematika kita. Ini ambil contoh nih. Kenapa peradaban kita berbeda dengan Rasulullah di level positioning orang aja? Ibu, saya mau tanya, ini kalau kita ke masjid, DKM orang tua, orang muda? Tuanya tua biasa, tua banget. Kadang tuh saya nggak habis pikir tuh adalah gini, orang itu ya dipensiunin dari kantor umur berapa? 58, 56 gitu ya. Ada yang 55 udah dipensiunin dari kantor. Berarti kantor merasa dia sudah tidak produktif untuk nyari dunia. Betul nggak? Kalau bahasa saya simplifikasi begitu. Orang ini tuh sudah tidak produktif nyari dunia, makanya dipensiunin. Ini yang sudah tidak produktif nyari dunia, itu profesional nyari akhirat, akhirnya di masjid. Pertanyaannya apakah bisa? Nggak bisa. Kan sering kan ibu-ibu nanya, kenapa ya masjid isinya orang tua? Lah, ketuanya orang tua. Ngerti gak sih maksudnya? Akhirnya vibes-nya orang tua. Anak kecil nangis sedikit diomelin, ada anak kumpul mau ngobrol sedikit dimarahin. Ngerti gak sih maksudnya? Akhirnya dari titik ini kita nggak bisa dapat orang-orang tepat di level yang tepat. Apalagi kalau orang yang tidak tepat ini merasa dia bisa mutusin semua. Urusan wifi dia mutusin, urusan ini dia mutusin, padahal dia nggak tahu faktanya. Yang tahu anak-anak muda. Akhirnya dunia Islam lambat. Karena orang berpikir soleh cukup. Nggak cukup. Makanya kemarin itu yang makin rame, dan ini memang kontroversi sekali, di salah satu beat atau jokesnya Panji Pragiwaksono di Mensrea, dia bilang bahwa milih pemimpin itu jangan yang rajin sholat. Karena orang rajin sholat itu indikasi dia rajin, bukan dia bisa mimpin. Dalam hati saya, bener. Makanya carinya kalau bisa yang sholat dan bisa mimpin. Ngerti gak sih maksudnya? Tapi ini memang dua hal yang harus dilengkapi. Ibu tidak lantaran kemudian ibu soleh, tahajud setiap hari, terus ibu bisa jadi arsitek, kan nggak gitu konteksnya. Kalau mau bangun rumah harus cari orang yang paham. Nah, kepemimpinan, organisasi, leadership, tata kelola di mana orang harus diletakkan di mana, itu bukan bagian yang hanya cukup dengan memahami agama. Makanya harus bangun tim, harus punya kedewasaan untuk dan Rasulullah tuh perfect di sisi itu. Walaupun dia sempurna secara manusia, kan susah ya. Orang sempurna loh Rasulullah. Pernah nggak ibu ngeliat ada laki-laki di mana dia itu anak terbaik, bapak terbaik, sahabat terbaik, pemimpin terbaik, hakim paling adil, panglima paling tangguh? Pernah nggak ngeliat ada itu di satu orang? Nggak pernah kan? Tetapi egonya tuh luar biasa rendah ketika dia harus membagi semua itu ke para sahabat.
Nah, di titik itulah dia punya grip yang sangat luar biasa. Makanya di level Rasulullah, ini bukan diktator ya. Kalau diktator itu maksa. Kalau Rasulullah itu bikin orang sukarela. Sukarelanya sampai titik apa? Lebih sering Rasulullah tuh ngajak perang sahabat itu tanpa sahabat tahu mau perangin siapa dan di mana. Kebayang? Salah satunya contohnya Fathu Mekah. Rasulullah tuh nggak bilang kalau dia tuh mau ke Mekah. Baru sekitar 15 km sebelum Mekah, orang-orang baru mulai curiga. Ya Rasulullah, ini kan arah kota Mekah. Apakah kita akan membebaskan Mekah? Baru Rasulullah bilang, iya, kita ke Mekah. Jadi ibu kebayang nggak sih? Ibu diajak jalan-jalan suami aja, suami nggak bilang mau kemana, rembong nggak tuh ibu? Ini mau kemana sih, Bi? Ini kok kesini sih? Gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Ini sahabat diajak perang. Berarti levelnya siap mati nggak? Untuk kematian saja, sahabat itu bahkan sampai nggak perlu bertanya ini mau kemana. Selama ada Rasulullah, nah itu standar leadershipnya Rasulullah itu sampai ada di titik itu. Tapi ketika Rasulullah nggak tahu, Rasulullah nanya, itu hebatnya di sana. Nah, ada banyak sekali aspek, saya nggak mungkin bisa menjelajahi semuanya, tapi tadi minimal sudah ada beberapa poin, mulai dari sifatnya Rasulullah, kemudian mereka mencontoh Rasulullah di tengah kehidupannya, bukan di ruang-ruang lingkup kecil seperti kajian atau seterusnya. Yang ketiga, positioning para sahabat itu diletakkan di tempat yang sangat tepat oleh Rasulullah SAW. Begitu. Ya, sudah cukup. Sudah cukup? Sudah cukup apa masih? Bebas sih. Ada lagi ibu-ibu? Kalau nggak ada kita doa bersama. Doa. Baik, sepertinya sudah cukup. Ustaz, kita mau minta doa saja. Kita doa bersama. Pimpin oleh Ustaz Firman. Monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak lagi, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, kita perbaiki posisi duduk kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li masayyihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dabbir a'da'aka a'da'din wa jama' kalimatal muslimin alal haq ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fil Arab, fil Indonesia, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Fattah ya Razzaq ya Alim. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu yang Kau berikan hidayah. Jadikanlah hamba senantiasa mengaktifkan akal hamba untuk mencari-Mu ya Allah, menangkap setiap sinyal-sinyal taufik dalam kehidupan yang Kau curahkan setiap harinya kepada kami. Ya Allah, jangan lepaskan hidayah ini dari diri kami ya Allah. Matikan kami ada di jalan amal, di jalan Islam, di jalan takwa, di jalan di mana kami sedang mengingat-Mu, di jalan kami sedang mengamalkan perintah-Mu atau menjauhi larangan-larangan-Mu. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq, ampuni kami. Ampuni kami di Indonesia ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami tidak mau mendukung Israel lanatullah, maka berikanlah hidayah pula kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Fahamkan mereka ya Allah. Tundukkanlah hati mereka di bawah kalimat-kalimat ya Allah. Ingatkan mereka atas Al-Quran yang menjadi sumpah mereka ketika menjabat. Ya Allah, jangan jadikanlah kami rakyat-rakyat yang ada di bawah pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadikanlah ya Allah Indonesia bagian daripada kebangkitan yang Kau janjikan. Jadikanlah kami bagian daripada persatuan. Dan berkahi kami ya Allah. Berkahi Aceh ya Allah.
bangkitkan mereka ya Allah. Jadikan teguranmu ini ya Allah bagian daripada memunculkan orang-orang terhebat ada di negara Aceh ini, di negeri Aceh ini ya Allah. Jadikan di antara mereka orang-orang yang mengembalikan Aceh secara keimanan, secara ketakwaan, secara mental, tidak hanya secara fisik ya Allah. Dan ampuni kami yang merusak hutan-hutan, ampuni kami yang merusak alam-alam, ampuni kami yang tidak berdaya melihat ini semua, kecuali hanya kami bisa berbicara sedikit di sosial media dengan apa yang kau titipkan kepada kami. Maka ya Allah, kuatkan pundak kami untuk memberikan manfaat lebih. Kuatkan kami agar semakin banyak orang yang mau mendengar lewat perantara kami. Kuatkan kami agar ayat-ayat-Mu ya Allah kau sebarkan lewat ikhtiar-ikhtiar yang kami lakukan. Ya Allah, pakai kami ya Allah, habiskan waktu kami dalam amal sehingga kami lupa untuk bermaksiat. Jadikan ya Allah kami senantiasa menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami dengan amal-amal kami. Ya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu yang dirahmati Allah. Semoga keberkahan dan hidayah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Saya undur diri, mohon maaf kalau ada salah dan kurang, bercanda yang kelewatan dan seterusnya. Kebenaran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan keafuan dan kekurang pahaman saya secara pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai juga kajian kita hari